Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, sekarang kita masuk di materi React 19 First Look ya. Nah, jadi sebenarnya materi ini udah gua bikin sebelumnya, cuman karena React 19 itu udah stable sekarang ya. Jadi gue pengen bikin lagi materinya tapi dengan version yang udah stable kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman teman-teman belajar juga jadi lebih enak kayak gitu ya. Nah, seperti biasa pematerinya adalah dari gua sendiri yaitu Ranggo Pato ya. Nah, gua harap teman-teman bisa belajar banyak di video ini. Nah, langsung aja kita lihat ya, apa aja sih yang berubah dari React 19. Nah, di sini pertama ya, gue pengen bahas itu kenapa sih React itu ada version terbaru gitu ya. Nah, jadi React itu di-upgrade dari version sebelumnya, itu version 18 ya, ke version yang sekarang, itu adalah version 19, dan dia udah stable ya, dan teman-teman udah bisa pakai sekarang di version yang udah stable kayak gitu. Nah, jadi dia akan memperkenalkan beberapa fitur baru ya di React 19 ini. Itu untuk meningkatkan performa dari aplikasi React dan juga menyederhanakan pengalaman dari developer yang pakai React ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, React itu sendiri adalah framework paling populer nomor satu ya. Bahkan dari tahun ke tahun itu nggak ada gantinya gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat ya di job market gitu ya, itu developer-developer React adalah yang paling dicari daripada developer-developer framework lain kayak gitu. Makanya React ini harus tetap relevan. Agar dia tetap relevan ya, para tim dari yang mengembangkan aplikasi React ya itu bikin yang version terbaru gitu ya. Jadi dia tidak kalah saing lah dengan pesaing-pesaingnya kayak Svelte, Vue, Angular ya dan lain-lain. Jadi dia tetap tidak kalah saing kayak gitu ya. Makanya dia dinaikkan atau di-upgrade versionnya dengan menambahkan fitur-fitur baru yang meningkatkan performa dan menyederhanakan pengalaman dari developer yang memakai React kayak gitu. Nah, ini gue akan bahas ya alasan utama kenapa sih React 19 itu dirilis. Nah, pertama itu dari peningkatan performa ya. Nah, kenapa gue bilang peningkatan performa? Karena dari React 19 itu nanti ada namanya itu React Compiler. Jadi ada namanya React Compiler. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mengkhawatirkan peningkatan performa dengan menggunakan memo ya, React Memo atau use memo ya, use memo atau use callback gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman kan kalau misalkan teman-teman punya function-function yang gede yang akan di running gitu ya, agar tidak terjadi re-render dan lain-lain, agar performa aplikasinya tetap bagus ya, teman-teman harus pakai yang namanya memo sama use callback. Nah, itu yang bakal teman-teman pakai. Nah, penggunaan memo, use memo, sama use callback ini tidak selalu dipakai ya. Jadi hanya di case-case tertentu ya kalau di React 18. Jadi dia tidak selalu dipakai. Nah, menentukan kapan nih si orang-orang ini ya, ini bakal dipakai ya memo, sama use callback ini akan dipakai itu juga cukup pain in the ass ya. Kayak susah gitu ya. Dan ya kayak teman-teman harus mikir dua kali lah. Jadi teman-teman bikin aplikasinya dulu, nanti lihat lagi function-functionnya, terus teman-teman juga mikir ini kapan sih ini bakal dipakai kayak gitu. Nah itu kan jelek banget ya. Jadi ya susah lah pengalaman developer yang pakai React gitu ya. Nah sekarang itu di version 19 ya, version terbaru ini ya, itu udah ada yang namanya React Compiler ya. Nanti akan kita pelajari juga ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan ini lagi gitu ya. Jadi React Compiler ini akan melakukan semuanya behind the scene untuk kita. Nah itu bagusnya. Nah sebenarnya dari mana sih sebenarnya ide React Compiler ini? Kalau yang dari yang gue pelajari gitu ya, Idealia Compiler ini mereka ngambil dari Svelte ya. Jadi ya biasa lah ya framework ngambil teknologi dari teknologi lain gitu ya atau framework lain itu hal biasa ya sama kayak HP niru-niru dikit gitu ya dan memperbaiki kualitasnya ya kayak gitulah intinya. Jadi ini adalah ide dari React Compiler itu sendiri dan ya menurut gue ini sangat bagus ya. Waktu gue coba pun ya sangat-sangat work banget ya. Jadi gue nggak perlu lagi mikir tentang penggunaan memo, sama use callback gitu ya. Kita udah nggak perlu lagi gitu ya. Karena behind the scene-nya semuanya udah dilakukan oleh si compiler dari React ini. Nah, jadinya itu sangat-sangat bagus banget kayak gitu.
Lalu dari pengelolaan state itu sekarang jauh lebih baik ya. Kenapa gue bilang lebih baik? Itu kalau teman-teman tahu ya, kalau misalkan teman-teman berurusan dengan form ya, form itu sangat ribet banget ya. Form kan sekarang ribet banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai React 18, teman-teman harus ngehandle dari kapan formnya itu berganti gitu ya, pakai on change dan lain-lain, on submit. Banyak yang bakal teman-teman handle gitu ya, dari value-nya, mulai dari formnya itu nanti di submit dan lain-lain, ya banyak gitu ya. Bahkan ya biasanya teman-teman akan bergantung pada yang namanya React Hook Form ya. Jadi bergantung banget sama package lain namanya React Hook Form. Nah ini kan nggak bagus gitu ya. Jadi ini kan dari luar dari React gitu. Nah sekarang teman-teman sudah disediakan ya hook oleh React ya yang ngehandle ini semua gitu ya. Jadi nggak perlu lagi bergantung pada package lain atau pakai React Hook Form, nggak perlu lagi kayak gitu. Lalu di React 19 ini juga ada dukungan untuk server komponen ya. Nah itu juga lebih bagus juga. Lalu ya seperti yang gue bilang ya, itu akan menyederhanakan penggunaan ini penggunaan dari waktu kita nge-fetch data ya. Nanti akan ada hook baru juga yang namanya itu use hook ya. Kalau misalkan teman-teman pakai use hook itu fetching data itu jauh lebih gampang banget gitu ya. Nah, jadi ini gampang banget fetching data. Nah, jadi teman-teman nggak bergantung lagi ya, bergantung lagi dengan penggunaan use effect gitu ya. Nah, nggak perlu lagi pakai use effect. Nah, jadi fetching data lebih enak pakai use. Nanti use ini juga bisa digunakan di konteks ya. Pokoknya banyak lah ya dia bisa digunakannya. Dan menurut gue ya ini bagus juga ya. Nanti ini dikombinasikan dengan suspense ya. Kalau misalkan waktu kita nge-fetch kan biasanya ada loading ya. Ada loading itu kita pakai suspense nanti. Nah, nanti pakai suspense. Nah, jadi ya menurut gue sangat-sangat enak banget ya sekarang ya. Kayak use effect kan biasanya kita harus nge-handle dari state loading, state datanya, ya ribet gitu ya. Sekarang lebih enak pakai yang namanya use. Nah, itu juga enak. Lalu peningkatan dari UX ya. Nah, jadi user experience itu juga jauh lebih enak ya. Kayak misalkan dari ini juga ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau di React version terbaru ini kita bisa ngatur title-nya juga ya. Title dari page kita. Jadi setiap masing-masing page itu kita bisa ngatur title-nya juga. Nah, itu juga enak banget juga kayak gitu. Jadi sekarang biasanya kalau misalkan teman-teman pengen ngatur title juga itu pakai import dari package lain juga gitu ya. Nah, itu ya pokoknya banyak ya yang digunakan atau React Helmet ya kalau dulu ya. Sekarang udah nggak perlu lagi gitu ya. Ya sekarang udah enak. Dari React-nya sekarang sudah sangat-sangat mendukung dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu dari eksternal kayak gitu. Lalu kompetisi dengan framework lain ya. Nah ini sebenarnya yang paling gue perhatikan ya. Karena sekarang ini ya framework lain itu udah mulai ngejar ya sebenarnya ya. Cuman karena React ini populer aja gitu ya. Makanya tetap React itu tetap jadi pilihan nomor satu karena dia populer. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya framework-framework lain itu juga udah bagus banget gitu ya. Makanya kalau dari React itu sendiri dia harus upgrade ya, harus upgrade version ke untuk nge-upgrade fiturnya juga gitu ya. Jadi ini harus dilakukan, kalau enggak ya lama kelamaan React itu sendiri akan ditinggalkan oleh developer-developernya. Nah, makanya React 19 itu hadir kayak gitu ya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini kayak gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan ya menurut gua kenapa React itu ada versi terbarunya ya. Nah, setelah ini kita akan bahas ya satu persatu ya fitur-fitur yang disediakan oleh React 19 ini. Nah, karena dia juga udah stable juga, kita akan coba juga bikin projectnya dengan React 19 dan lain-lain lah ya. Jadi ini akan komplit banget kayak gitu. Nah, jadi kita lanjut ya ke next videonya. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya React Compiler ya. Nah, jadi seperti yang gue jelaskan sebelumnya ya, React 19 itu memiliki compiler sendiri gitu ya. Compiler ini nantinya yang akan mengoptimalkan kinerja atau performa dari setiap komponen kita dengan yang namanya automatic memoization gitu ya. Jadi memoization-nya itu automatic dari React Compiler gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi nge-handle dia secara manual gitu ya.
Nah, ini nantinya akan membuat fungsi komponen menjadi lebih cepat ya. Jadi kita tidak perlu melakukan intervensi manual seperti penggunaan dari react.memo, use callback, ataupun use memo. Jadi nggak perlu lagi gitu ya. Jadi semuanya behind the scene sudah dimiliki oleh si React kita ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngehandle secara manual. Nah, seperti itu. Jadi dia udah automatic memoization gitu ya. Jadi otomatis performa atau kinerja dari aplikasi kita juga pasti akan meningkat. Nah, jadi kenapa sebenarnya React Compiler ini ada ya? Kalau misalkan teman-teman nggak pakai React Compiler ya, teman-teman akan bikin ini manual ya. Nih, ini teman-teman bikin manual untuk naikkan performa dari aplikasi teman-teman. Apalagi nanti kalau misalkan ada function-function yang gede ya, yang akan di-render gitu ya. Kalau functionnya itu gede ya, functionnya itu gede, jadi ini functionnya itu lama lah ya, atau gede functionnya, atau banyak logikanya dalam function ini gitu ya. Nah, kita kan nggak pengen ya function ini melakukan re-render berulang kali gitu ya. Jadi kita memastikan ya bahwa function ini di-render hanya ketika ada yang berubah sesuai dengan function ini. Nah, kan kita pengennya seperti itu gitu ya. Nah, karena kita pengennya seperti itu, maka kita pakai namanya React.memo, use callback, ataupun use memo ini. Tapi sekarang di React 19 ya, di React 19 ya, ini semua tidak perlu dilakukan lagi karena kita sudah ada compiler gitu ya. Kita udah ada React compiler, jadi nggak perlu lagi penggunaan dari React.memo, use callback, sama use memo ya. Nah, seperti itu. Karena ribet banget ya kalau misalkan teman-teman sebelumnya pakai React ya, pakai React memo, use callback sama use memo ini ribet. Kenapa ribet? Pertama, tidak semua fungsi itu bisa teman-teman, atau komponen itu bisa teman-teman gunakan hal ini. Kenapa nggak semua komponen ya? Kalau semua komponen teman-teman bikin ini juga performanya juga bakal jelek gitu ya. Kenapa? Karena ya teman-teman nulis kode dan ngulang-ngulang lagi untuk memoization-nya ya. Jadi performanya jadi jelek gitu ya. Jadi penggunaan dari use callback, use memo, sama react.memo ini dulu hanya digunakan jika komponennya itu berat gitu ya. Jadi kita pastikan dia tidak melakukan re-render sembarangan. Nah, makanya kita pastikan dia melakukan memoization. Nah, kan bingung ya. Jadi teman-teman harus bikin aplikasinya nih. Teman-teman ngetik lah ya, bikin aplikasinya gitu ya. Nah, aplikasinya udah jadi, teman-teman cek lagi ya. Mana nih yang perlu lakukan memoization? Oh ini, oh ini, oh ini, kan riwah gitu ya. Jadi 2 kali kerja lah ya. Atau ya tergantung sih, kalau teman-teman jago ya nggak perlu kayak gitu juga. Tapi ya menurut gue cukup sulit lah ya untuk mengerti ya, untuk penggunaan dari memoization ini sendiri gitu ya. Nah, tapi dengan sekarang ya, dengan ada React 19 ya, ya udah teman-teman tinggal ketik aja kodenya ya. Ketik aja kodenya, ntar komponennya jalan, ya udah semuanya akan dihandle oleh si React compiler kita ini. Nah, seperti itu. Makanya enak banget kayak gitu ya. Nah, jadi ini ya, gue harap teman-teman paham banget ya konsep dari React compiler ini, karena ini yang paling bagus ya, yang sangat gue rasakan ya, penggunaan dari React compiler ini, karena bertahun-tahun gue bekerja dengan React, gue menggunakan memoization secara manual gitu ya. Sekarang dia ya udah ada yang melakukannya behind the scene gitu ya. Jadi enak banget kayak gitu. Nah, sekarang kita cobain aja ya gimana kita menggunakan dari React compiler ini ya. Sebenarnya cara menggunakannya tinggal bikin aja ya, sebenarnya aplikasinya ya udah jalanin gitu ya. Cuman sini gue akan bandingkan ya antara penggunaan dari React 18 ya sama React 19 gitu ya dalam melakukan memoization-nya ya. Jadi ini akan gue bandingkan ya. Jadi ini akan gue bandingkan versus gitu ya. Nah, jadi sekarang langsung aja kita cek di text editor atau VS Code-nya dan kita bikin project-nya juga ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke next-nya. Nah, sekarang langsung aja ya kita cobain tadi yang namanya React 19. Tapi sekarang kita bakal cobain yang namanya compiler terlebih dahulu ya. Jadi kita akan coba bandingkan waktu kita pakai React 18 sama React 19. Nah, di sini gue udah pakai version terbaru ya, atau version LTS terbaru gitu ya, atau long time support terbaru untuk Node-nya. Jadi waktu gue Node Desv, gue udah version 22.12.0 ya. Kalau gue buka di web di sini, node.js.org ya. Jadi ini harusnya ini sebentar, ini akan gue dark mode terlebih dahulu, dan di sini di download ya. Nah, sekarang itu dia di LTS-nya itu emang 22.12.0 ya. Walaupun yang current version-nya itu di version 23 ya. Tapi gue tetap pakai yang LTS.
Nah, untuk LTS ini sendiri ya, waktu kita coba create nanti projectnya dengan menggunakan Vite ya di sini, itu dia masih pakai React 18.3 versionnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nge-upgrade, itu harus upgrade manual ya ke version 19-nya, kayak gitu. Tapi gue nggak tahu ya nanti kalau misalkan teman-teman bikin project, mungkin kan setelah video ini teman-teman tonton, mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan gitu ya, itu mungkin aja versionnya itu dari sininya udah langsung ke version 19, itu mungkin aja kayak gitu ya. Dan harusnya emang kayak gitu. Nah, sekarang untuk fitnya itu sendiri harusnya ini masih di React 18. Oke, kita coba ya bikin projectnya. Jadi di sini gua akan bikin projectnya, itu namanya adalah belajar Dash React 19 ya. Nah, seperti ini. Dan kita akan pilih frameworknya dari React dan ini TypeScript kayak gitu ya. Kita masuk ke dalam foldernya dan kita running npm install untuk nge-install dependensinya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai kita install, di sini gue akan masuk aja ke VS Code gue ya, itu code titik, dan harusnya VS Code-nya udah kebuka ya. Nah, untuk terminalnya kita akan pakai terminal bawaan dari VS Code, jadi yang ini akan gue close. Oke, jadi sekarang kita bakal pakai terminal bawaan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk nge-running project-nya tinggal npm run dev ya. Nah, nanti teman-teman tinggal buka di localhost 5174 ini. Atau kalau misalkan teman-teman itu biasanya 5173 ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini di package.json ya, ini yang pengen gua lihatkan tadi. Kalau sekarang ya dari feed-nya itu sendiri dia masih nge-install React 18 gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen upgrade ya udah upgrade versionnya nanti ke 19. Nah, sekarang gue pengen pakai yang 18 dulu karena gue pengen menunjukkan kepada teman-teman ya penggunaan dari memo use memo sama use callback kayak gitu ya. Yang nantinya akan kita bandingkan setelah kita pakai React 19 itu pakai penggunaan dari compiler kayak gitu. Jadi sekarang ini ya, ini project React kita ini udah jalan. Sekarang kita akan bersih-bersih dulu ya. Jadi di sini gua bakal hapus ini semua. Nah, jadi ini akan gue masukkan dalam div. Dan untuk ini kita nggak pakai state ini dulu ya. Lalu di sini kita akan hapus dulu. Nah ya, untuk use state-nya akan gue tinggalkan, nanti akan kita pakai gitu ya. Jadi kita akan bahas ini H1, ini tentang compiler komponen gitu ya. Atau compiler, React compiler lah. Jadi di sini gue akan bahas tentang React compiler kayak gitu ya. Nah ini akan gue coba save, kita balik lagi di sini. Nah yang muncul adalah React compiler. Nah di sini nantinya akan ada state count ya. Jadi akan ada dua state nanti. Jadi misalkan di sini akan gue bikin dulu ya untuk state-nya. Mungkin ini adalah counter ya atau count aja ya. Dan ini set count untuk merubah count-nya. Dan kita akan pakai dari useState. Dan ini tipenya number. Lalu untuk value awalnya gue akan kasih 0 ya, seperti ini. Nah, gue pengen ada dua count ya, misalkan ada dua count. Jadi ini count 2 gitu ya. Jadi ini set count 2 kayak gitu. Jadi ada count sama count 2. Nah, jadi ini yang pengen gue ada ya di dalam aplikasi ini. Nah, nanti di sini dia akan menampilkan ya, menampilkan itu adalah counternya ya. Jadi di sini akan ada H2 lah ya, H2 itu untuk counter itu diakses dari si count-nya ini. Nah, itu yang pertama. Lalu nanti akan ada juga button ya, button itu untuk melakukan increment terhadap si count kita ini. Nah, jadi di sini increment count gitu ya. Nah, ini akan gue lakukan hal yang sama untuk si count 2 ya. Jadi ini count 2 dan ini increment count 2 kayak gitu ya. Ini seperti ini. Nah, untuk buttonnya ini sendiri kita akan nge-update dari state-nya. Jadi apabila ini diklik, on click, jadi di sini kita akan update state-nya itu set count itu jadi count plus 1 gitu ya. Atau di sini kita bisa bilang dia ambil dari preview state-nya, state sebelumnya gitu ya. Kita akan tambah pref-nya ditambah dengan 1 kayak gini. Nah, ini akan kita lakukan hal yang sama untuk
di sini. Ini akan gue copy dan kita paste di sini ya. Ini akan gue save. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan, oh sorry, ini set count 2. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita increment yang count ini ya, maka akan counter 1 ini ya, yang akan di counter ya, yang akan dinaikkan gitu ya. Ini counter 2, sorry. Oke, jadi waktu ini yang gua increment, yang ini yang melakukan pertambahan kayak gitu. Jadi ada 2 step. Nah, mungkin di dalam sini ya, gua nanti akan ada suatu komponen gitu ya. Ini akan gua Ctrl B untuk nge-hide dari sidebar-nya. Jadi di bawah sini gua akan menampilkan juga komponen yang berhubungan dengan state si count ini. Nah, jadi akan gua namakan dia namanya itu expensive komponen ya. Karena nanti komponen ini akan ada function yang akan dimasukkan sebagai props di dalam sini. Nah, gue berharap functionnya itu berat gitu ya anggapannya kayak gitu. Jadi di atas ini kita akan bikin dulu functionnya ya atau komponennya. Jadi gue akan const expensive komponen ya. Ini kita akan pakai dari arrow function seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menerima props nanti ya di sini. Jadi ini akan gue bikin type dari props kita. Nah, ini untuk props yang akan diterima itu nanti berupa function calculate gitu ya. Calculate itu tipenya adalah function yang return number. Nah, ini yang diterima nanti di sini ya. Jadi di sini akan ada si calculate kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu di dalam calculate ini nanti kita akan pertama gue pengen setiap kali ini dipanggil gue pengen nge-console.log dulu ya. Console.log dulu. Kita akan bilang ini di render gitu ya. Rendering si expensive komponennya. Nah, seperti ini. Nanti baru setelah itu baru kita akan return ya. Oh ya, calculate ini tipenya dari si props. Seperti ini. Oke. Setelah itu baru kita akan return di dalam sini adalah si div. Jadi div itu result ya. Kita masukkan dalam result dan di sini kita akan nge-returnnya itu si calculate tadi. Jadi di sini ini adalah dari si calculate tadi gitu ya. Jadi di bawah sini gue bakal bikin const result ya. Itu sama dengan dari si calculate kita jalankan kayak gini. Nah, jadi kita passing function lah ya ke dalam expensive komponen ini sebagai props gitu ya. Nah, dan nanti functionnya kita jalankan di sini sebagai variable result dan resultnya akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, jadi seperti itulah ya bentukannya kayak gitu ya. Nah, jadi expensive komponen ini nanti akan ada functionnya. Jadi functionnya adalah function calculate yang akan dimasukkan. Jadi kita bikin dulu. Ini untuk function calculate-nya. Kita pakai const atau function aja ya, const calculate ya. Nah, seperti ini. Lalu di dalam function calculate ini kita akan melakukan kalkulasi ya. Jadi di sini kita akan bilang itu count-nya itu dikali dengan 1000 gitu ya. Kali 1000 kayak gini. Nah, jadi ini adalah function calculate kita ya. Nah, jadi dia akan nge-return count dikali 1000. Jadi nanti di dalam sini kita akan masukkan calculate dan calculate dari si ini tadi. Nah, intinya kayak gitu. Nah, jadi ini adalah bentukannya ya, bentukannya. Nah, jadi di sini gue jelaskan lagi ya. Jadi nanti kita akan ada 2 state ya. Jadi ada count yang pertama ya sama count 2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan ya. Ini state untuk count pertama, ini untuk merubah si count pertamanya. Lalu ini state count kedua, dan ini untuk merubah atau menambahkan count keduanya. Nah, sekarang di bawahnya kita akan ada komponen ya. Akan ada komponen anak namanya expensive komponen. Dalam expensive komponen ini akan ada calculate ya. Kita masukkan property calculate, itu adalah sebuah function ya, di mana state dari ini ya. Nah, state dari count yang pertama ya, itu dikali dengan 1000 gitu ya. Nah, yang nantinya akan dijalankan di sini. Nah, intinya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi karena kita bikin seperti ini ya, kita akan lihat lagi di sini. Harusnya ketika ini berjalan ya, dia itu hanya berpengaruh ya, si result ini hanya berpengaruh ketika
si counter yang ini berganti gitu ya. Kalau misalkan dia itu count yang kedua ini berganti, harusnya ini nggak ada pengaruh gitu ya. Kenapa? Karena kan teman-teman bisa lihat ya, ini kan hanya dependent ke count-nya ini. Nah, harusnya ketika count 2 berganti, dia nggak ada hubungannya gitu ya. Cuman ini kalau misalkan kita Ctrl Shift I ya, teman-teman bisa lihat di konsol, di sini. Ini akan gue gedein konsolnya, kita akan iniin dulu ya konsolnya, clear ya. Teman-teman bisa lihat ya, waktu kita increment si count, nah ini kan si komponennya dilakukan render ya. Nah, ini kan jadi 1000 ya resultnya. Nah, kita coba increment lagi. Nah, ini jadi 2000 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita increment si counter 2 ya, atau count 2 kita. Nah, ini juga di render ya. Padahal kan state-nya ini tetap sama ya. Ini nggak ada ngaruhnya gitu ya. Nah, terus kenapa si expensive komponen kita itu tetap dilakukan rendering gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan dari performance gitu ya. Jadi penurunan performance. Nah, ini yang lebih parah ya. Teman-teman bisa bayangkan, misalkan count ini bukan count kali 1000 ya. Intinya banyak lah logika yang dilakukan di sini ya. Jadi misalkan anggap ya. Jadi anggap ini merupakan fungsi yang berat gitu ya. Fungsi yang berat gitu ya. Nah, misalkan teman-teman nge-hit endpoint di sini datanya banyak dan lain-lain, ngolah data gitu ya. Nah, kalau misalkan ini akan dirender terus-terusan gitu ya, yang komponen ini ya, artinya si calculate ini akan dipanggil terus-terusan dong. Nah, jadinya si aplikasi kita performance-nya jadi jelek dong jadinya. Nah, itu ya, makanya kita perlu penggunaan dari React Memo ataupun use callback ataupun use memo kayak gitu. Jadi kita butuh itu untuk melakukan automatic memoization-nya agar rendering hal-hal seperti ini nggak muncul lagi gitu ya. Karena kan result ini hanya bergantung ke counter kita yang ini. Nah, harusnya ketika yang ini berubah ya, itu nggak ada hubungannya. Jadi ngapain ini di running lagi ya? Nah, ngapain ini di running gitu ya? Nah, teman-teman bisa lihat misalkan di dalam sini gua akan bikin ini ya di bawahnya. Jadi kita nggak akan count kali 1000 langsung ya. Jadi di sini gue akan bilang itu pertama gue akan console dulu ya, console.log fungsi calculate ya, running gitu ya. Nah, running sama ini baru gue return countnya dikali 1000 kayak gitu ya. Misalkan kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, waktu kita increment count 2 ya. Nah, ini ya, fungsi calculate-nya running gitu ya. Nah, ini kan jelek ya, padahal ini nggak ada hubungannya ya. Nah ini, teman-teman bisa lihat. Ini akan gue coba clear console lagi ya. Nah, dia jalan ya, dipanggil lagi, dipanggil terus. Padahal dia nggak ada hubungannya sama si state counter 2 atau count 2 ini. Dia hanya ada hubungannya sama count 1. Harusnya pemanggilan ini sama pemanggilan expensive komponen ini ya, atau rendering expensive komponen hanya bergantung ketika count-nya ini berganti, bukan ketika yang ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa pakai React Memo di sini. Nah, ini akan gue coba ya contohin kalau misalkan kita pakai React Memo. Jadi pertama kita akan import dulu ya. Import dulu. Yang pertama adalah memo ya, memo dari React gitu ya. Lalu di sini teman-teman bisa pakai use callback sama use memo ya. Jadi itu ada sedikit bedanya. Sekarang gue akan coba pakai use callback dulu ya. Kalau use callback dia sebentar. Use callback gitu ya. Nah, jadi use callback ini will return memoized version of the callback that only change if one of the input has changed gitu ya. Jadi hanya dipanggil kembali gitu ya si ininya kalau misalkan si inputnya berganti kayak gitu. Nah, jadi kita akan pakai use callback. Jadi kalau di React 18 kita mengatasi masalah semacam ini ya dengan menggunakan yang namanya use callback gitu ya. Jadi teman-teman bikin di dalam sini itu use callback kayak gini. Ditambahkan di sini. Nah, lalu di dalam sini teman-teman akan kurung dia ya. Dan ini juga dikurung seperti ini. Nah, dan use callback ini dia nge-expect dua argumen ya. Yang pertama adalah function yang dipanggil, yang kedua dia bergantung kepada apa. Nah, di sini kita pengen bilang sama kayak penggunaan use effect ya. Jadi ini bergantung kepada si count gitu ya. Jadi function dari calculate ini hanya akan dipanggil ketika count-nya ini berubah kayak gitu.
Nah, ini yang bakal kita pakai. Nah, sekarang kita juga akan menambahkan memo di sini ya, di dalam expensive komponen kita. Nah, seperti itu. Lalu di dalam sini kita akan menambahkan kurung juga ya, untuk mengurung ya semua dari expensive komponen ini di dalam memo kita atau react.memo. Sekarang ini akan gua save ya. Kita akan lihat di sini, ini akan gua refresh. Dan teman-teman bisa lihat ya, ketika kita tambahkan counter ini, maka si komponen kita tadi dipanggil ya, karena ini berhubungan gitu ya. Tapi ketika si count 2 ini yang berganti sekarang ya, nah ini nggak dipanggil ya. Nah, console.log kita nggak keluar ya, artinya si komponen kita ini sekarang tidak berpengaruh gitu ya. Si function kita ini juga tidak terpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penggunaan dari use callback sama memo tadi. Nah, jadi ini yang melakukan memoization-nya kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga bisa teman-teman cek ya. Ini akan gua copy dan di sini gua akan buka dia di dalam sini ya. Di dalam browser gue yang di sini, karena di sini gue udah install yang namanya itu React DevTools ya. Jadi teman-teman bisa ngecek ya di sini. Ini ada di DevTools-nya nih ya. Nah nih React Developer Tools ini ada yang bakal gue pakai gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada React DevTools ya, teman-teman bisa install aja ya itu React Developer Tools ya nih di Chrome Web Store ya. Diinstal aja ini ke Chrome teman-teman ya. Nah, gua udah ada gitu ya. Nah, itu biasanya di dalam sini teman-teman bisa lihat ya ini di components gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita melakukan memo ya. Ini ada memo di sini. Nah, ini artinya kita udah melakukan memoization. Nah, teman-teman bisa lihat ya kita melakukan memoization di resultnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang namanya itu React DevTools ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk ngecek lah ya, ngecek dari komponen kita gitu ya. Nah, ini banyak lah ya kegunaannya juga gitu ya. Nih, di sini. Jadi teman-teman bisa pakai React DevTools ya. Ini tinggal di-install aja ke Chrome Web Store teman-teman ya. Sorry, ke Google Chrome teman-teman ya. Ini dari Chrome Web Store ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini adalah penggunaannya ya. Nah, oke. Kita balik lagi ke sini. Oke ya. Jadi ini adalah penggunaan dari apa namanya? Memo atau react.memo sama use callback gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan performa aplikasinya di React 18. Nah, kan teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat bahwasanya ini lumayan agak sulit gitu ya penggunaannya. Dan satu lagi ya, use callback atau use memo juga bisa nanti ya, atau React memo ini dia tidak bisa selalu dipakai gitu ya. Jadi teman-teman pastikan dia pemakaiannya itu tepat gitu ya. Jadi misalkan setiap function ya, teman-teman pakai use callback gitu ya. Nah, itu kan akan boros banget nanti ya dari ininya, dari resource-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, boros banget di resource-nya. Jadi kita juga menentukan gitu ya, fungsi mana ya yang pakai use callback ya, atau pakai React memo atau use memo gitu ya. Fungsi mana yang nggak harus pakai kayak gitu. Nah, itu juga lebih berat lagi kita melihatnya gitu ya. Nah, itu kan jeleknya dari penggunaan dari use memo, use callback sama React memo itu jelek lah ya. Nah, jadi hal semacam ini sekarang udah nggak perlu lagi kita pikirkan gitu ya. Kita tinggal pakai React 19. Nah, sekarang kita akan coba install React 19 ya. Ini akan gua Ctrl C aja. Jadi di sini gua akan npm install. Jadi di sini yang perlu kita install adalah ini ya. Nah, dependensi ini kita akan install dia ke version latest-nya. Jadi ini akan gua copy, Ctrl C, kita akan paste ini React add latest ya. Ini add latest kayak gitu ya. Lalu React DOM juga. Ini akan gue copy juga, gue paste lagi, dan di ujungnya gue akan tambahin add latest juga kayak gitu. Nah, karena kita pakai TypeScript ya, TypeScript ini sendiri juga perlu kita install version yang latest-nya ya. Nah, mungkin kalau misalkan nanti ya teman-teman bikin project ya pakai Git itu nggak perlu lagi ya harusnya. Tapi sekarang itu masih perlu kayak gitu. Jadi harusnya nanti ketika teman-teman ngelihat video ini kemungkinan ya di dependensi teman-teman itu sudah langsung ke React 19 kayak gitu ya. Jadi kita akan install juga yang ininya ke add latest ya. Nah, ini tinggal gue enter aja. Harusnya sekarang kita akan melakukan instalasi ya ke React kita ke version 19. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman bisa lihat. Sekarang dependensi kita ada di React 19, React DOM-nya juga ya, dan tipe dari TypeScript-nya juga udah. Artinya sekarang kita udah bisa pakai ya dari
si React 19 kita ini. Nah, karena kita sudah pakai React 19 ya, harusnya kita udah nggak perlu use callback ya. Kita nggak perlu lagi use callback ini. Kita akan hapus, kita balikkan dia ke fungsi awalnya tadi lagi. Jadi kita nggak perlu lagi. Kita nggak perlu pakai memo lagi. Karena sekarang behind the scene-nya, semuanya itu sudah di-handle oleh React compiler-nya. Ini akan gue save. Kita akan coba running lagi dari aplikasinya, npm run dev ya. Nah, karena ini semua udah kita bersihkan ya, satu hal lagi yang gua lupa tadi ya, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu nge-install dari React compiler ini terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita bisa pergi ke react.dev ya. Di sini bisa dijelaskan oleh dia penggunaan dari React compiler. Jadi tinggal di search aja React compiler gitu ya. Nanti teman-teman klik di sini ya. Ini adalah tata cara penggunaannya. Jadi pertama ya, ini the compiler is currently released as a beta gitu ya, masih beta gitu ya. Jadi kita akan copy aja yang ini. Harusnya nanti teman-teman ini udah latest ya penggunaannya gitu ya. Nah, sekarang kita perlu copy ini dan kita akan coba ya install dia di sini ya. Oke, sorry ini gua salah. Gua akan install dia di sini. Nah, seperti itu ya. Tadi terminalnya kita terminate terlebih dahulu kayak gitu. Nah, ini udah keinstall. Sekarang yang perlu kita lakukan itu mengambil ini ya. Nah, ini. Jadi kita perlu menambahkan di dalam plugins itu React compiler sama di dalam rules-nya ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi ini akan gua copy. Dan di dalam sini kita perlu menambahkan di dalam ESLint config ini ya. Nah, di dalam sini. Kita tambahkan React compiler di plugins. Di rules ini juga akan kita tambahkan ya. Nah, jadi ini akan gua tambahkan juga di sini, bawah sini aja ya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang perlu kita lakukan pertama. Lalu karena kita pakai Vite di sini, kita pastikan juga penggunaan dari Vite-nya ya. Jadi di sini gua akan tambahkan yang ini. Nah, ini akan gue tambahkan ya penggunaan dari React compiler-nya ya. Kita pastikan di bubble-nya, plugins-nya kita akan bilang ya. Ini, kita pakai bubble plugin React compiler dari React compiler config. Nah, jadi ini kita akan bikin dulu untuk config dari si React compiler config ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Ini kita save. Sekarang kita akan coba ngerunning aplikasinya, npm run dev ya. Dan setelah itu harusnya ini compiler kita ini udah main ya sekarang. Walaupun kita udah nggak pakai use memo sama callback ataupun react.memo ya, udah nggak perlu lagi ya. Nah, kita akan coba cek dia di dalam aplikasi kita. Nah, ini ya. Gua akan Ctrl Shift I aja di sini. Ini akan gua clear dulu ya konsol di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ketika counter ini kita klik ya, functionnya sama komponennya ini running gitu ya. Nah, ini running. Di render juga dari komponennya. Tapi ketika counter 2 kita klik sekarang ya, nah ini nggak ada hubungannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini bertambah, tapi si komponen kita tidak dipanggil lagi dan function calculate kita juga nggak dipanggil lagi kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, makanya sekarang penggunaan React compiler itu jauh lebih enak kayak gitu ya, karena kita nggak perlu melakukan intervensi manual dengan menggunakan use callback, use memo, ataupun react.memo kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kita cek di developer tools-nya ya ini, di React developer tools, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada tanda memo di sini. Artinya this component has been auto memoized ya by React compiler katanya gitu. Nah, jadi sekarang udah auto memoization dari React compilernya, jadi nggak perlu manual lagi kayak gitu ya. Makanya React compiler ini adalah game changing banget ya, atau game changer banget sebenarnya untuk orang-orang yang malas banget mempelajari dan menggunakan use callback, use memo, sama react.memo kayak gitu. Nah, jadi sekian materinya. Gua harap teman-teman ngerti. Kita lanjut ya ke fitur yang selanjutnya. Nah, untuk fitur kedua yang bakal kita bahas itu adalah fitur use ya. Jadi use ini adalah sejenis hook baru ya yang digunakan untuk menangani promise gitu ya. Jadi ini adalah fitur kedua yang juga diperkenalkan di React 19. Jadi dengan fitur ini atau dengan use ini ya, ini akan memungkinkan pemanggilan data langsung dari dalam function komponen kayak gitu. Nah, jadi sekarang jauh lebih enak. Nah, karena ada use ya, itu kita nggak perlu pakai use effect lagi ya. Kalau sebelumnya kan kita pakai use effect
Dan menurut gue use effect cukup rumit ya untuk pemakaiannya. Sedangkan use ini jauh lebih mudah lah ya. Kalau menurut gue pribadi. Nanti akan kita lihat bentukannya kalau misalkan kita pakai use effect, kalau misalkan kita pakai use kayak gitu. Nah, selain itu, use itu juga dapat digunakan sebagai pengganti dari use context ya dalam konteks API. Nah, ini juga bisa digunakan kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah overview ya dari use dan pengertiannya. Nah, sekarang langsung aja ya kita akan cobain dia di text editor atau VS Code kita. Kita langsung aja masuk ke next-nya. Nah, sekarang kita bakal coba ya untuk menggunakan use hook tadi ya dalam melakukan fetching data gitu ya, dalam nge-fetch data atau dalam menghandle yang namanya promise kita. Nah, jadi kita akan coba. Nah, sebelum itu gue pengen tunjukkan ke teman-teman ya. Di sini gue akan nge-fetch datanya. Pertama kita akan menggunakan use effect ya. Jadi ini bentukan kalau misalkan kita pakai use effect. Jadi di sini gue bikin sebuah komponen ya. Itu namanya to do list use effect gitu ya. Nah, jadi komponennya seperti ini. Jadi nanti akan kita ada to do's ya, state to do's sama state loading gitu ya. Nah, state to do's ini nantinya akan menyimpan data to do's ya yang kita ambil dari JSON placeholder ya. Kalau misalkan teman-teman belum ngerti ya JSON placeholder, ini tinggal dilihat aja. Ini adalah free, reliable, and fact API ya. Ini biasanya digunakan untuk prototyping ya. Jadi di sini bisa di search aja itu JSON placeholder. Nah, nanti di bagian pertama ya, atau di pencarian pertama ada di sini ya. Nah, JSON placeholder.typecode.com ya. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan testing nge-fetch data ya. Nah, datanya itu ada berbagai macam ya. Jadi teman-teman bisa melakukan berbagai methods juga. Nah, untuk datanya ya, ini ada berbagai macam. Ada post, ada comment, albums, photos, to-dos, sama users. Nah, kali ini kita akan coba nge-fetch yang to-dos ini. Nah, jadi itu yang bakal kita tampilkan nanti di sini ya. Ini aplikasi yang udah runningnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentukannya ya. Nanti teman-teman bisa ambil ya apa namanya repository ini dan teman-teman cobain juga ya. Ini di deskripsi nanti ada. Oke, jadi kayak gitu. Nah, jadi kita akan coba ya nge-fetch data pertama pakai use effect ya. Nah, atau seperti cara lama ya. Nah, ini sebelum adanya React 19. Jadi ini adalah cara kita nge-fetch data pakai library atau pakai React kayak gitu ya. Pakai React aja, jadi nggak pakai library lainnya ya. Nah, jadi pakai use effect. Nanti di sini kita akan fetch to do-nya ya. Kita bikin function asynchronous di dalam use effect ini. Lalu kita akan try catch ya, karena ada kemungkinan dia berhasil, ada kemungkinan dia gagal gitu ya. Jadi dia akan kita try catch di dalam sini. Nah, jadi kalau misalkan di sini ya, kita akan nge-fetch datanya ya ke JSON placeholder-nya. Kalau berhasil kita akan set to do's-nya, kalau tidak kita akan catch error-nya kayak gitu ya. Dan terakhir untuk state loading kita akan bikin ya state loading-nya di sini kita akan false ya. Kayak gitu. Lalu fetch to do-nya akan kita jalankan dan ini kita panggil sekali waktu komponennya itu muncul kayak gitu. Nah, jadi ini adalah hal yang biasanya kita lakukan kayak gitu ya. Lalu baru nanti to do-nya tadi udah kita simpan ya, kalau berhasil kita akan tampilkan to do-nya. Kalau gagal ya atau loading gitu ya, kita akan return ya dari loading-nya. Nah, jadi ini yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mencoba ya melakukan hal yang sama tapi pakai use ya. Jadi di dalam sini gue akan bikin lagi itu file atau komponen ya, itu to do list.tsx aja ya. Jadi semua yang ada di sini akan gue copy ya. Gue akan paste ke sini. Nah, ini akan gue Ctrl B dulu untuk nge-hide sidebar-nya. Dan yang ini kita akan ganti ya. Penamaannya itu sekarang jadi to do list ya. Nah, ini yang bakal kita tampilkan juga di dalam app.tsx kita. Nah, jadi ini akan gue tampilkan si to do list-nya ini. Nah, seperti ini. Ini yang gue tampilkan. Nah, jadi ini gue hapus, sorry. Oke. Nah, jadi to do list ini yang bakal kita tampilkan ya. Ini akan gue komen. Di bawahnya akan gue tampilkan komponen to do list tadi ya. Nah sekarang kita akan coba ya ngerombak ini ya menggunakan use ya. Jadi basically semua use effect kita nggak akan pakai. Tapi sebelum itu ya, yang di sini, yang ini ya, ini nge-fetch data ini akan gua pisahkan ya, pisahkan dan kita akan bikin sebuah function baru ya, mungkin fetch to do gitu ya.
atau fetch to do's kayak gini ya. Ini asinkronus ya prosesnya. Ini akan kita bikin terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita bikin seperti ini terlebih dahulu. Sorry. Ini kita lupa bentukannya dan ini sama dengan, nah ya, seperti ini. Kita bikin function seperti ini dulu ya. Nah, jadi ini yang bakal kita lakukan terlebih dahulu. Nah, ini akan gua Alt Shift F untuk melakukan format dan di sini kita bukan const data ya, tapi kita akan return res.json-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi fetch to do's ini akan kita bikin. Nah, setelah itu ya, kita akan menggunakan use untuk langsung ya mendapatkan datanya. Jadi di bawah sini kita akan menggunakan use ya atau use hook gitu ya untuk langsung mendapatkan datanya dari fetch to do's kita ini. Dapatkan data gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin promise-nya di sini. Jadi const to do promise gitu ya, to do's ya. Ini banyak gitu ya. Promise dan ini kita akan ambil dari fetch to do's tadi. Nah, kita akan ambil dari sini. Nah, seperti itu. Nah, karena kita udah bikin ya to do's promise ini, kita akan panggil dia dengan menggunakan use kita nanti. Jadi kita akan import di sini use-nya terlebih dahulu. Jadi koma use kayak gini ya. Nah, ini yang bakal kita pakai ya. Nah, seperti ini. Lalu di dalam sini kita udah nggak perlu lagi use effect ini ya. Dan kita nggak perlu lagi state loading ini. Nanti kita akan ngehandle loadingnya pakai suspense ya. Nah, ini akan gue hapus ya. Ini juga gue hapus. Nah, sekarang kita akan bikin ya. Itu menggunakan use-nya itu ya untuk mengakses datanya dari promise gitu ya. Jadi kita akan menggunakan use akses ya data ke promise-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah membuat promise tadi ya. Ini membuat promise. Sorry, ini akan gue ganti lagi. Sorry. Ini adalah membuat promise untuk digunakan use ya. Nah, seperti itu. Use untuk langsung mendapatkan data. Ini menggunakan use untuk akses data ke promise. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan bikin const to do's ya. Itu kita akan ambil dari use kita pakai hook tadi, lalu di dalamnya kita masukkan promise kita, to do's promise ini. Nah, jadi kita akan masukkan to do's promise kayak gini. Nah, jadi dengan kita bikin seperti ini ya, itu sekarang berarti dari ininya kita udah bisa langsung pakai ya. Kita bisa langsung pakai dari datanya. Ini harusnya kita save, ini aman ya. Cuman di sini kita nggak bakal pakai use effect juga, ini formatnya juga akan gue hapus ya, kita rapikan ya. Dan untuk tipenya ya, itu biasanya kita akan masukkan dia di sini ya. Kan ini todos.map gitu ya. Atau di sini ini juga bisa ya, untuk tipenya juga bisa. Nanti misalkan di sini kita akan bilang ini tipenya adalah dari to do kita tadi ya. Dari to do tadi ya. Nah, array to do kayak gini. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak gini. Jadi ini kita save sekarang. Harusnya ya waktu kita balik lagi ke browsernya. Nah, ini tetap berjalan ya seperti biasa. Nah, lalu gimana cara kita ngehandle loadingnya ya? Kalau misalkan terjadi loading gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan terjadi loading ya, itu juga cukup gampang gitu. Karena kita bakal pakai suspense gitu ya. Jadi kita bakal pakai yang namanya, di sini suspense. Nah, ini yang bakal kita pakai. Jadi suspense dari React gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal wrap aja ya, masukkan to do's kita tadi ya di dalam si suspense ini. Nah, suspense ini dia akan menerima yang namanya fallback ya. Jadi ini apabila nanti dari state kita ini ada loadingnya gitu ya. Jadi kita masukkan loadingnya di sini. Jadi kita bikin div-nya ya untuk loadingnya. Jadi misalkan ini loading fetching data gitu ya. Fetching data titik kayak gitu ya. Ini akan gua save. Sekarang kita akan coba lihat di dalam sini. Gua akan Ctrl Shift I untuk mengaktifkan loadingnya ya. Jadi di sini gua akan pergi ke network dan di sini gua akan kasih dia 3G ya untuk networknya ya. Jadi biasanya itu no throttling ya. Nah, jadi teman-teman set aja dia ke 3G biar dia lama ya loadingnya. Jadi ini waktu kita refresh harusnya dia akan loading terlebih dahulu ya. Jadi sebelum dia nge-fetch datanya atau berhasil nge-fetch data,
dia akan menampilkan loading. Nah ini, loading fetching data. Nah itu dengan menggunakan suspense tadi. Nah, jadi ini adalah kita coba nge-fetch data sekarang dengan menggunakan use ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, yang awalnya kode kita itu 47 line ya, sekarang jadi 32 line ya, atau 32 baris gitu ya. Nah ini kan jauh lebih bagus gitu. Dan penggunaannya cukup gampang gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu nge-handle banyak state di sini. Nah, ini kan banyak yang teman-teman handle, banyak yang teman-teman tulis gitu ya. Nah, sekarang pakai use ini ya, itu nge-handle promise untuk nge-fetch data itu juga jauh lebih gampang ya, kayak gitu. Nah, ini tidak hanya untuk nge-fetch data ya, pokoknya yang berhubungan dengan promise, itu teman-teman bisa lakukan dengan use ini, kayak gitu. Nah, jadi ini ya, salah satu contoh penggunaan dari use, kita udah coba dia melakukan fetching data ke dalam fake API kita ya, itu jsonplaceholder.typecode.com. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sekian untuk materi contoh pertama dari use ini, kita lanjut ke next-nya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua dari penggunaan use hook ya, yaitu penggunaan dia di dalam konteks API. Jadi waktu kita bikin konteks API mungkin untuk nge-handle state-nya atau menghindarkan dari props dryling gitu ya. Kita juga ada perubahan atau transisi ya dari React 18 ke React 19 gitu ya. Jadi di sini gue udah bikin dua file ya. Yang pertama adalah counter.tsx. Ini untuk counter kita ya atau komponennya yang akan ngeakses dari konteks kita nanti. Nah, untuk mengakses konteksnya gue bakal pakai custom hook yang gue kasih nama use counter ya. Nanti gue akan dapetin count, increment, decrement, sama reset dari use counter ini. Nah, jadi di dalam create counter context file ini nanti akan ada custom hook ya, yang ini akan mengembalikan lah ya, si value dari konteks kita yang nantinya yang kita akses di dalam komponen counter ini. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Lalu untuk konteksnya itu sendiri di sini ya teman-teman bisa lihat ya bahwasanya ini adalah yang bakal kita share nanti ya untuk value-nya itu ada count, increment, decrement sama reset ini yang bakal kita share nanti. Jadi kita akan inisialisasi ya konteksnya itu. Jadi di sini dengan nilai default pakai create context ya. Nah ini tipenya ya. Dan dia juga bisa undefined kayak gitu. Dan by default kita kasih undefined terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Baru nanti kita bikin dari counter provider komponennya. Jadi dia nanti akan menerima children, itu React Node gitu ya. Dan di dalam childrennya ini nanti semuanya akan bisa mengakses count, increment, decrement, sama reset melalui property atau props value kayak gitu ya. Nah, cara bikinnya kayak gini. Pakai counter context.provider. Nah, jadi ini ya kira-kira bentukan dari aplikasinya ya. Kalau teman-teman pakai React 18. Jadi ini yang nanti kita masukkan di sini ya counternya. Dan untuk menghubungkan konteksnya kita masukkan dia di dalam main.txt kita counter providernya. Yang udah kita bikin tadi di sini. Yang ini kayak gitu. Jadi agar semua childrennya nanti ya atau yang ada di dalam app ini semuanya bisa ngeakses si value konteks kita. Jadi itulah kira-kira ya intinya dari konteks ya atau maksud dari aplikasi yang gue bikin ini. Nah jadinya nanti semua ya state kita ini dan function-function yang merubah state-nya ya itu diakses dari konteksnya kita. Nah jadi sekarang ya ini teman-teman bisa lihat ya ini working ya. Ini work kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Nah gue harap teman-teman juga udah paham ya tentang konsep konteks karena sebelumnya juga kita udah pelajari kayak gitu ya. Nah, ini gue cuman pengen ngulang aja. Nah, lalu apa sih bedanya ya penggunaan konteks di React 19 gitu ya. Nah, pertama ya, di React 19 ya, itu teman-teman waktu nge-wrap si children ini, itu nggak perlu pakai counter context.provider, cukup counter konteksnya aja. Jadi cukup value dari konteksnya aja yang kita bikin dari create context kayak gitu. Jadi ini udah nggak perlu lagi. Nah, sebelum itu gue pengen memperlihatkan ke teman-teman ya. Di sini yang perlu teman-teman lihat itu di react.dev ya. Nah, ini kan udah version ke-19 ya sekarang ya. Jadi waktu dia stable ya, itu dari tim React-nya itu bikin di bagian blok ini ya. Nah, ini. Ada namanya blok React v19 gitu ya. Jadi ini adalah rangkuman ya sebenarnya dari apa aja sih yang baru ya dari React 19 ini.
Nah, tadi yang gue bilang adalah si provider gitu ya atau konteks. Jadi di sini gue akan search aja konteks. Nah, di sini, nah yang ini ya. Yang pertama ya, teman-teman itu ya, kita nggak perlu lagi penggunaan ini akan gue gedein sedikit biar kelihatan. Nah ini, this would not work with use context. Jadi teman-teman nggak perlu pakai use context lagi. Waktu nge-access value-nya itu pakai use aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan gue coba enter lagi ke bawahnya. Nah ini. Nah, ini context as a provider gitu ya. Jadi di React 19 kamu bisa ngerender ya context as a provider daripada kita pakai context.provider. Jadi penggunaan ini ya, ini sekarang akan deprecated ya. Karena ini nggak akan ditengok lagi. Jadi kita fokus ke pakai konteks ini aja. Jadi di sini kita bisa hapus yang providernya. Nah, seperti itu. Lalu waktu kita bikin di dalam sini gue selalu bikin custom hook ya untuk ngeakses si konteksnya. Ini takut ada kenapa-napa lah ya, ini untuk ngecek aja gitu ya. Yang nantinya gue pakai di dalam sini ya custom hooknya. Tapi teman-teman bisa juga langsung akses dari konteksnya ya dari sini. Bisa ya. Tapi di sini gue bikin custom hooknya kayak gitu. Nah, biasanya kan kita dalam mengakses value ini ya, baik count, increment, decrement, sama reset, itu kita pakai use context. Nah, sekarang kita nggak pakai use context lagi, pakai use ya. Nah, ini. Jadi kita pakai use hook, bukan use context hook. Ini akan gua hapus. Kayak gitu. Jadi ada dua hal yang perlu teman-teman perbaiki ya. Kalau misalkan teman-teman bekerja dengan React 19 tapi pakai konteks API kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh kedua ya penggunaan dari use hook ya. Itu pada konteks API. Nah, sebelumnya kita juga udah coba ya di contoh pertama waktu kita nge-fetch data ya, waktu kita nge-handle promise di use hook ini. Nah, mungkin ya ini sekian materi tentang ini ya. Dan di sini gue pengen memperlihatkan bahwa ini masih work ya. Nah, masih berhasil bekerja gitu ya. Tapi kita sekarang pakai yang disarankan oleh React versi ke-19-nya. Kayak gitu. Nah, jadi ini materinya kita lanjut ke next fiturnya. Nah, sekarang kita akan bahas fitur ketiga ya, yang juga diperkenalkan di dalam React 19 ya, itu dia mensupport yang namanya dokumen metadata, kayak gitu ya. Jadi di React 19, ini dia mensupport atau mendukung pengelolaan tag kayak title, meta, link ya, itu secara native ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan SEO ya, itu sekarang bisa kita bikin langsung kayak gitu ya. Nah, jadi tag-tag ini atau tag-tag ini ya, ini akan diangkat atau di-hoisted nanti dan dia di-render di dalam bagian head di dokumen gitu ya. Bahkan kalaupun teman-teman mendefinisikannya di dalam komponen yang nested itu juga tidak ada masalah kayak gitu ya. Artinya head-head ini tetap diangkat kayak gitu atau di-hoisted. Nah, dengan adanya fitur terbaru ini ya, jadi nanti kita nggak butuh lagi ya solusi pihak ketiga ya atau third party library lah kayak React Helmet ataupun React Helmet Async gitu ya. Nah itu kita nggak perlu lagi. Nah biasanya kita akan menggunakan ini ya untuk mengatur elemen-elemen tersebut ya. Nah sekarang ini tidak diperlukan lagi kayak gitu. Nah jadi ini adalah salah satu fitur yang bagus banget ya menurut gue dari React 19 gitu ya. Akhirnya dia udah support dia secara native. Jadi penggunaan tag kayak title ya, meta sama link kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja ya kita cobain dia di text editor atau VS Code kita gimana sih sebenarnya maksudnya. Nah, sekarang kita udah balik lagi di text editor atau VS Code kita. Jadi kita bakal cobain tadi fitur baru juga ya di React 19 yaitu metadata support kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngeakses atau kasih metadatanya itu di komponen manapun ya di dalam React kita ini. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan kita pengen ya ngasih title ya di counter kita ini, kita nggak harus ngasih atau bikin titlenya itu di app.tsx atau main.tsx gitu ya. Atau biasanya itu di sini ya index.html ya. Kan ini titlenya nih. Kalau misalkan teman-teman lihat di browsernya ya. Ini ya. Fight plus React plus TS. Kan ini dari sini ya. Nah, ini sekarang kita juga bisa langsung akses dia di dalam komponen kita. Jadi misalkan di dalam counter ini ya, counter.tsx, gue pengen ngeakses dari titlenya ya. Nah, titlenya ini akan gue bilang counter app kayak gini ya. Jadi sekarang kalau ini gue save ya, kita balik lagi ke browsernya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini counter app.
Nah, seperti itu. Begitupun waktu kita Ctrl Shift I dan kita lihat di bagian elemen ya di sini. Ini akan gue gedein dikit ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat harusnya ada title counter app. Nah ini, titlenya counter app. Jadi titlenya ini tetap masuk ke bagian headnya ya, seperti yang gue jelaskan di deskripsi sebelumnya, kayak gitu. Lalu selain title, teman-teman juga bisa nambahin meta ya, meta kayak gitu ya. Nah ini, misalkan metanya itu biasanya dari name-nya ya, name-nya untuk description gitu ya, description gitu ya. Lalu biasanya itu ada kontennya ya, kontennya itu apa gitu ya. Contohnya ini adalah aplikasi counter misalkan. Aplikasi counter kayak gitu ya. Nah, ini waktu kita save ya, ini juga ada ya di dalam sini kita nanti. Ini kita coba refresh dulu sebentar. Mana dia? Meta name. Gua gedein dikit ya biar kelihatan. Kadang susah melihatnya. Nah, ini. Meta name description konten aplikasi counter. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang di React 19 enak banget ya. Karena kita udah nggak perlu lagi pakai third party library kayak React Helmet, React Async Helmet ya, itu yang biasanya kita gunakan. Sekarang nggak perlu lagi gitu ya. Jadi ini udah disupport oleh React-nya sendiri untuk metadatanya itu. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah fitur ketiga. Gue harap teman-teman paham. Kita lanjut ya ke next fiturnya. Nah, salah satu fitur juga yang diperkenalkan di React 19 itu adalah fitur action ya. Nah, jadi action ini nantinya akan menggantikan penggunaan dari event handler ya, dan dia terintegrasi dengan fitur transisi serta fitur concurrent di React dalam penggunaan form kayak gitu. Nah, jadi action ya, ini yang bagusnya ya, di React 19 itu dapat digunakan sekarang di klien gitu ya. Nah, kalau dulu kan kalau misalkan teman-teman pengen pakai action ini ya, ini di Next.js aja ya atau di server kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita udah bisa akses dia di klien. Nah, jadi di client side sekarang udah ada kayak gitu. Jadi, kita sekarang dapat menggunakan client action ya, yang nantinya menggantikan penggunaan dari on submit. Jadi, kita udah nggak perlu lagi nge-handle form pakai on submit gitu ya. Pada sebuah form tuh nggak perlu lagi. Nah, bagusnya lagi ya, kalau misalkan sebelumnya ya, kalau misalkan kita bikin banyak input gitu ya, atau banyak lah yang diisi oleh usernya ya, maka kita harus nge-track nih satu-satu baik dari elemen inputnya atau elemen selectnya gitu ya. Kita harus nge-track pakai on change ya, pakai on change kapan dia berganti gitu ya, selectnya juga on change gitu ya. Kalau misalkan banyak gitu ya, kalau misalkan ngisi biodata kan banyak tuh datanya tuh. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, berapa banyak hal ini akan kita bikin gitu ya. Dan kita akan nyimpan dia juga di dalam state nanti ya, pakai use state juga. Nah, ribet banget sebenarnya ya kalau misalkan dulu ya kita nge-handle form ya di dalam client side gitu ya. Kalau pakai React aja gitu ya. Nah, itu susah banget dulu. Nah, di React 19 itu ya, hal-hal seperti ini nggak perlu lagi ya. Karena actions itu sendiri sekarang udah ada di client gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita alih-alih perlu parsing event ya, action kita itu bisa langsung menerima form datanya sebagai parameternya. Nah, itu enaknya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi nih parsing event, nge-handle eventnya kayak apa, ngelihat eventnya itu yang berganti state yang mana, itu udah nggak perlu lagi gitu ya. Jadi sekarang nge-handle form di React itu udah enak banget. Jadi kita udah nggak bergantung lagi sama third party library kayak LHF ya kalau dulu ya. Itu pakai React LHF React hook form. Sorry, gue lupa. Nah, kalau sekarang udah nggak perlu lagi pakai third party library dan nantinya juga akan kita pelajari adanya juga apa namanya fitur atau hook baru juga ya yang membantu juga dalam ngehandle form atau melakukan validasi juga ya. Nah, seperti itu. Jadi udah nggak sepenuhnya udah nggak perlu bergantung ya ke React Hook Form gitu ya. Tapi sekarang kita bahas dulu yang sisi action ini di client kita ya atau di aplikasi React kita. Nah, langsung aja ya kita lihat dia di VS Code atau text editornya. Nah, sekarang kita udah balik lagi di text editor atau VS Code kita. Jadi di sini gue udah bikin satu file baru ya yang nantinya akan kita tampilkan ya di dalam app.tsx kita. Itu namanya create user ya. Jadi ini adalah komponen baru yang gue bikin. Nah, komponennya ini sederhana ya. Jadi kita akan bikin komponen untuk ngehandle form aja ya. Jadi ini adalah cara kita yang lama ya waktu kita ngehandle form kayak gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini caranya. Jadi kita akan bikin ya
komponennya gitu ya. Lalu nantinya kita akan simpan ya semua form data kita ya itu dengan menggunakan useState gitu ya. Nah, ini adalah bentukan aplikasinya. Ini akan gue gedein dikit ya. Jadi ini aplikasinya sederhana gitu ya. Akan ada ngisi username ya. Ini input username sama input email. Nah, jadi ini aja aplikasinya. Jadi nanti apabila dia disubmit, ini akan gue coba isi. Ranggo sama Ranggo 123@gmail.com misalkan ya. Jadi ini waktu gue submit, gue akan coba tengok di dalam konsolnya. Maka akan keluar ya objek itu dengan email sama username. Jadi kita akan nge-console.log aja gitu ya. Tapi biasanya di aplikasi nyata mungkin teman-teman akan nembak endpoint, nyimpan datanya gitu ya. Itu bisa aja gitu ya. Jadi ini cuman contoh sederhana aja. Nah, jadi kita bikinnya seperti ini. Nah, jadi kita akan bikin sebuah state ya, misalkan form data ini untuk menyimpan username sama emailnya ya, value-nya. Lalu kita akan punya function handle change ya. Ini untuk nge-track ya apabila ada perubahan terhadap input kita. Nah, di sini ya, on change. Ini juga ada on change kayak gitu ya. Oh, ini ada sedikit keliru ya di sini. Sama email ini type-nya email ya. Nah, gue lupa. Nah, jadi ini ya untuk bentukannya. Lalu nanti apabila formnya ini disubmit ya, kita akan ngelisten ke event on submit gitu ya. Kita akan ngerunning function handle submit. Di function handle submit inilah nanti kita akan nge-submit formnya dan kita console.log dari usernya gitu ya. Yang kita dapatkan dari state kita tadi. Jadi kita akses state-nya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya cara kita nge-handle form ya di React sebelumnya itu sangat-sangat ribet banget gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita perlu dari bikin state-nya, ngatur state-nya, terus kita perlu nge-track ya dari setiap inputnya gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa bayangkan kalau misalkan inputnya ini tambah banyak gitu ya. Nah, artinya hal-hal kayak gini akan tambah banyak lagi yang perlu kita lakukan. Nah, apalagi nanti setiap input itu punya logiknya masing-masing dan lain-lain ya, tambah ribet lagi sebenarnya ya. Nah, jadi itu nggak enaknya kalau nge-handle form dengan cara yang lama, kayak gitu. Jadi banyak yang bakal teman-teman bikin. Mulai dari state, handle change-nya atau nge-track input, dan nge-handle apabila kita submit-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, banyak banget. Nah, kalau di React 19 ya, itu sangat-sangat gampang banget ya, seperti yang gue jelaskan di materi sebelumnya, karena kita udah ada action gitu ya, yang bisa kita akses langsung. Contohnya di sini gue akan bikin file baru atau komponen baru ya di dalam action ini. Jadi gue akan bikin itu create user action mungkin ya untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Jadi ini .tsx. Nah, untuk bentukannya sendiri gue akan copy dari yang di sini dan kita akan paste ya di sini. Nah, ini akan gue ganti bukan create user ya, tapi create user action kayak gitu ya. Nah, di sini juga ya. Nih, create user action juga kayak gitu. Jadi ini gue save dan ini yang bakal gue tampilkan di app.tsx gue sekarang. Jadi gue bakal tampilkan create user action. Ini gue enter di auto import ya. Sekarang gue save. Nah, jadi ini yang bakal kita lakukan. Nah, karena kita menggunakan action ini ya, kita udah nggak perlu lagi menyimpan state-nya. Itu nggak perlu lagi. Nah, itu enaknya. Itu yang pertama. Lalu kita udah bisa ngapus ya dari penggunaan useState ini. Lalu yang kedua, kita udah nggak perlu nge-handle change lagi ya. Ya, ini nggak perlu lagi. Nah, sama yang ketiga, kita nggak perlu nge-handle submit lagi, nggak perlu. Tapi kita nanti nge-handle action-nya ya. Jadi sekarang ini akan gue hapus dulu ya. Nah, seperti itu. Lalu di dalam value ini kita nggak perlu nge-track satu-satu ya. Nah, ini nggak perlu lagi. Nah, ini akan gue hapus juga. Dan di dalam input yang email ini juga nggak perlu lagi ya, value sama on change-nya. Nah, kayak gitu. Karena kita udah bisa langsung nge-akses yang namanya action property di sini. Nah, jadi ini bisa kita pakai gitu ya, property action. Nah, di dalamnya kita tinggal passing nanti function yang nge-handle atau menerima data ya dari si form kita ini, baik dari inputnya ini masing-masingnya. Jadi, mungkin gua akan kasih dia nama form action gitu ya. Nah, misalkan form action, kita akan bikin function form action-nya di sini. Jadi, kita akan const form action.
Nah, kita bikin seperti arrow function ya. Dan di dalam form action ini kita bisa dapat datanya ya. Data yang kita tulis di input ini. Nah, jadi langsung aja kita bisa dapat datanya atau ngeakses datanya. Jadi kita akan dapatkan form data gitu ya. Untuk tipenya kalau teman-teman pakai TypeScript itu tipenya form data kayak gini. Nah, lalu teman-teman bisa langsung akses datanya. Caranya gimana? Caranya tinggal di console.log aja ya. Dari sini misalkan cara ngaksesnya itu form data.get ya. Kita akan get. Nah, lalu gimana caranya kita nge-get di input yang berbeda gitu ya. Jadi disesuaikan aja sama name dari inputnya. Nah, ini kan name-nya username, ini name-nya email. Jadi kalau misalkan kita pengen dapetin si username ya, jadi tinggal di sini username ya. Form.get-nya username kayak ini. Ini akan gue coba save dulu ya. Kita akan coba enter username-nya misalkan Ranggo gitu ya. Gue akan submit maka akan keluar ya di sini Ranggo kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen menyamakan seperti yang tadi ya, kan tadi kita bikin objek user ya, new user, kita console.log. Sekarang kita juga coba gitu ya. Jadi ini akan gua hapus. Kita akan bikin objek new user. Nah, ini kita bikin seperti ini. Lalu kita akan bikin pertama tadi ada username ya, username untuk properti objeknya dan value-nya adalah dari form data .get. Kita akan nge-get dari si name dari inputnya adalah username ya. Nah, pastikan teman-teman sesuaikan. Lalu yang kedua si email ya. Yang kedua si email. Jadi ini akan gua copy ke bawah aja dan ini kita ganti jadi email kayak gini ya. Nah, ini jangan lupa koma ya karena kita pakai objek gitu ya. Nah, lalu si new user ini kita akan console.log aja ya. Mungkin di dalam situasi yang nyata ya, tuh teman-teman bikin aplikasi, mungkin teman-teman akan nge-hit endpoint dan lain-lain ya. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, jadi teman-teman console.log aja new usernya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman berhubungan dengan promise ya, teman-teman melakukan asynchronous tinggal nanti tambahin async aja di depannya ini. Kayak gitu ya. Cuman sekarang kita cuma nge-console.log aja ya udah kayak gini. Nah, jadi ini bentukannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya betapa banyaknya hal yang kita hapus dan aplikasi kita jadi lebih sederhana kayak gitu ya. Ini akan gue hapus juga. Kita nggak perlu. Nah, ini akan gue save. Kita akan bandingkan ya. Ini tuh ada 37 line ya atau 37 baris. Sedangkan kalau misalkan kita bikin yang sebelumnya itu ada 64 baris. Nah, dan ini hanya 2 input. Teman-teman bayangkan kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi form biodata ya, itu kan banyak banget inputnya gitu ya. Misalkan 10 input, 11 input, mulai dari nama, misalkan nomor KTP, sudah menikah atau belum, pokoknya banyak ya, hobi dan lain-lain gitu ya. Kan banyak yang diisi. Nah, kalau teman-teman bikin dengan cara yang lama ya, maka banyak banget yang harus teman-teman handle gitu ya. Kalau misalkan pakai action ini sekarang ya, ini jauh lebih enak banget kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba apakah ini juga bekerja ya, sama kayak yang sebelumnya. Kita akan balik lagi ke browser kita. Kita akan coba ya, isi ya, ini Ranggo sama Ranggo123@gmail.com. Ini akan gue submit, teman-teman bisa lihat ya. Ini sesuai ya sama kayak yang ini sebelumnya ya. Ini juga objek kayak gitu. Dan di sini ada emailnya sama username-nya juga sama lah intinya ya. Nah, ini adalah bagusnya ya. Bagusnya sekarang di React 19. Jadi action itu sudah bisa digunakan di sisi servernya. Jadi nggak perlu pakai Next.js lagi ataupun ya hal-hal lain lah ya yang berhubungan dengan server gitu ya. Jadi kita bisa pakai plain React gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu fitur yang menurut gue juga game changer juga ya. Ini memudahkan juga dari developer ngedevelop aplikasi React tanpa third party library ya. Kalau dulu kita bergantung banget sama penggunaan dari React Hook Form, sekarang udah enggak lagi kayak gitu. Nah, jadi mungkin ini materinya. Kita lanjut ya ke next-nya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur kelima ya, yaitu namanya use form status. Nah, jadi ada hook baru yang juga diperkenalkan di React 19 ya, yaitu use form status. Nah, hook ini digunakan untuk mengelola status dari pengiriman form terakhir kita. Nah, ini sangat bagus banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai form status ya, teman-teman bisa tahu nih status dari form teman-teman.
Nah, baik itu pending atau dia udah selesai kayak gitu. Nah, dia itu harus dipanggil di dalam sebuah komponen yang juga berada di dalam sebuah form ya. Nah, tentunya karena dia berhubungan dengan form ya harus ya di dalam sebuah form kayak gitu. Nah, jadi ini adalah use form status. Nah, sekarang ya, biar lebih enak gitu ya. Lebih enaknya kalau misalkan kita cobain dia di VS Code atau text editornya. Jadi teman-teman paham apa sih sebenarnya maksud dari hook baru ini. Nah, langsung aja kita ke VS Code-nya. Nah, sekarang kita udah balik lagi ke text editor atau VS Code kita. Jadi kita bakal bahas tadi namanya use form status ya. Jadi ini untuk ngecek status dari form kita. Jadi misalkan ya, misalkan di sini di dalam form ini ya, di form action, kita pengen ya bikin ini jadi asinkronus ya. Mungkin kita akan nge-hit endpoint dan lain-lain gitu ya. Artinya kan di sini kita nggak akan melakukan console.log langsung untuk usernya gitu ya. Jadi kita pastikan dulu ya operasi asinkronusnya ini selesai, baru nanti kita console.log dari usernya. Nah, misalkan di sini kita akan melakukan operasi asinkronus gitu ya. Dan di sini gue akan menambahkan ya, itu promise ya. Promise untuk ngeset timeoutnya itu jadi 2 detik ya. Nanti dia akan menunggu dulu 2 detik, baru si console.log new user ini muncul kayak gitu ya. Jadi ini seakan-akan kita nembak ke endpoint lah ya. Atau kita nembak ke server gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini contoh aja gitu ya agar proses asinkronus kita ini jalan kayak gitu ya. Jadi gua tambahin di sini timeout 2 detik gitu ya. Ini akan gua save ya. Kalau sekarang ya, kalau kita lihat balik lagi ke browsernya, ini akan gua clear dulu konsolnya ya. Kalau misalkan kita ketik Ranggo sama Ranggo at gmail.com, kita akan submit, dia akan tunggu dulu 2 detik, baru dia muncul di sini. Nah, kan kita pengen ya, waktu kita nunggu 2 detik ya, daripada kita menampilkan submit di sini, mungkin kita akan kasih submitting titik-titik-titik ya, atau misalkan loading gitu ya. Ya banyak ya yang bisa kita lakukan gitu ya, daripada kita bikinnya kayak gini gitu ya. Jadi sembari menunggu ya status dari formnya ini selesai apa belum gitu ya. Nah, jadi itu kita bisa pakai hook tadi yang namanya use form status. Nah, jadi mungkin di sini biar lebih enak ya, gue akan bikin suatu komponen baru ya untuk buttonnya ya. Jadi di dalam sini, sorry, di atasnya aja ya. Atau teman-teman biasanya teman-teman bikin folder komponen, nanti komponennya dipanggil itu juga bisa. Nah, ini biar ini aja ya, biar jelas aja tutorialnya gitu ya. Jadi di atas ini aja gue bikin dari komponen buttonnya. Jadi ini cons submit button mungkin ya. Submit button ini dari row function komponen ya. Jadi nanti ini cuman nge-return dari buttonnya ya. Sorry. Ini return. Nah, yang kita return adalah buttonnya ini. Ini akan gue copy dan ini akan gue paste. Nah, sekarang kita akan ngecek ya status dari formnya itu dengan menggunakan yang namanya use form status. Oke, sebelum itu ini akan kita ganti dulu ya. Ini kita panggil tadi submit buttonnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi karena ini berada di dalam form ya, jadi kita bisa pakai use form status di dalam komponen submit button ini. Karena dia berada di dalam form ya, ingat ya. Jadi dia harus berada di dalam form. Jadi pertama kita akan import dulu dari use form status. Nah, ini. Nah, jadi dengan use form status ini kita akan panggil nanti ya, kita akan cek dulu ya. Misalkan di sini cons status ya. Nanti kita pengen ngeceknya itu status pending ya. Kita akan ambil dari use form status dulu. Nah, kita bikin seperti ini dulu ya. Gua akan coba console.log aja dulu ya dari si status kita ini. Kita cek dulu. Nah, seperti ini. Gua akan save. Sekarang kita balik lagi ya. Di sini gua akan bilang Ranggo. Ini Ranggo at gmail.com, kita submit. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah status kita ya. Nah, yang awalnya itu statusnya itu pending ya, pending true gitu ya, true gitu ya. Nah, ini sekarang jadi pendingnya false, artinya kita nggak pending lagi. Nah, kayak gitu. Ini kita juga dapat ya metodenya, itu get gitu ya, ini datanya juga. Nah, jadi kita akan ngecek dari si pending ini. Nah, kita dapat pendingnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan coba akses ke pendingnya. Jadi misalkan ya, misalkan status ini
Ini akan gue destructure aja ke pending ya. Nah, jadi kalau misalkan pending artinya form kita ini lagi mencoba di-create gitu ya. Nah, kalau misalkan dia udah selesai, pendingnya akan jadi false. Jadi di sini gue akan ngecek ya. Gue akan kasih kayak gini, sorry. Kita akan ngecek apakah statusnya itu pending apa enggak. Kalau pending, kita akan menampilkan teksnya itu submitting gitu ya. Nah, titik, titik, titik kayak gitu. Nah, kalau misalkan tidak pending, kita akan bilang di sini submit aja. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin nggak usah pakai spasi lah ya. Nah ya, submit ya kayak gini aja ya. Ini akan gua save ya. Teman-teman nanti bisa cek ya di sini. Ini akan Ranggo dan di bawahnya ranggo@gmail.com. Sekarang gua akan buka dulu ya dari developer tools-nya di konsol. Ini akan gua clear konsolnya. Kita akan coba submit. Nah, ini ya, submitting. Selesai dia di submit, baru dia balik lagi ke submit ya. Kalau kita udah berhasil ya melakukan operasi asinkronusnya, baru nanti data kita muncul kayak gitu. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan use form status kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisalah ngecek status dari pengiriman form teman-teman kayak gitu. Nah, dan ini harus berada di dalam form elemen ya. Nah, ini kan ada dalam form elemen. Baru dia bisa diakses kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah materi dari use form status tadi. Gue harap teman-teman paham. Kita lanjut ya ke next fiturnya dari React 19. Nah, untuk fitur selanjutnya yang bakal kita bahas itu adalah hook juga ya. Jadi ini namanya use action state ya. Ini adalah hook baru juga yang diperkenalkan di React 19 ya. Nah, setahu gua ya waktu ini lagi di develop ya, itu namanya itu bukan use action state ya, tapi use form state kalau nggak salah. Nah, jadi sebelumnya itu namanya use form state waktu dia di develop. Nah, tapi sekarang dia berganti ke use action state ya. Nah, untuk penamaannya. Jadi ini untuk informasi aja ya, kalau misalkan teman-teman tanya kayak gitu. Nah, jadi ini adalah hook use action state. Ini digunakan untuk menyederhanakan manajemen form ya. Nah, lagi-lagi untuk form. Nah, tapi ya yang perlu teman-teman ingat ya, sebenarnya kan tadi kan kita udah belajar tentang action ya. Jadi kita bisa ngeakses datanya pakai form data.get langsung gitu ya. Nah, dengan menambahkan action di dalam form kita ya. Di dalam form kita tambahkan property action kayak gitu ya. Nanti dia akan ngehandle atau bisa manggil function dari actionnya. Nah, sekarang itu jauh lebih gampang banget juga lagi gitu ya. Karena kita ada namanya hook baru use action state. Nah, jadi dengan use action state ini, nanti kita akan menghilangkan kebutuhan akan beberapa variabel status atau state ya, dan tentunya juga kita lebih mengurangi kode boilerplate-nya. Jadi ini lebih enak lagi gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman pengen ngehandle ya dari formnya ini, teman-teman juga pengen melakukan validasi gitu ya. Melakukan validasi itu juga sekarang jauh lebih enak juga kayak gitu dengan menggunakan use action state ini. Nah, ini juga bisa teman-teman kombinasikan nanti dengan Zod gitu ya. Dengan Zod ya, library untuk melakukan validasi ya. Yang sebelumnya kalau misalkan teman-teman ikutin tutorial full ini juga kita bahas ya tentang Zod gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa dikombinasikan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ya kayak yang gue bilang sebelumnya ya, penggunaan dari RHF ya atau React Hook Form ya itu sebenarnya sepenuhnya sirna ya. Kita udah nggak perlu lagi React Hook Form karena semua yang kita perlukan ya kita bisa bikin plain React aja gitu ya. Jadi kita bisa bikin dari native ya, native-nya dari React aja. Kita nggak perlu library kayak React Hook Form lagi kayak gitu. Nah, jadi daripada bingung, kita langsung aja cobain ya use action state ini di text editor atau VS Code kita. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya tadi ke hook use action state ya yang udah kita bahas di materi sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kita akan cobain dia di VS Code kita. Jadi di dalam sini dalam folder materi gua akan bikin file baru ya. Jadi ini untuk use action state ya. Jadi use action state ya. Nah, jadi ini yang akan kita cobain ya.
Nah, di dalam sini gue akan bikin hal yang sama kayak action ini ya, dimana kita akan coba nge-create user juga, tapi kita akan menggunakan fungsi use action state ya, atau hook use action state. Jadi di sini gue akan bikin komponen yang namanya create user dengan use action state ya. Jadi di sini use action gitu ya, .tsx. Nah, sekarang untuk isinya ini sendiri, gue akan copy aja dari yang create user action yang sebelumnya ya. Jadi ini akan gue copy semua, lalu gue akan paste dia ke dalam sini. Nah, ini yang bakal kita tampilkan nanti di, sebentar. Nama komponennya gue pengen ganti ya, ini create user action, jadi create user use action. Nah, jadi ini yang pengen gue ganti dulu. Lalu kita akan tampilkan di sini create user use action ya. Ini action. Ini akan gue enter di auto import ya yang di sini. Nah, kita coba lihat lagi di browsernya ya, harusnya dia sama ya kayak yang tadi, di mana waktu ini kita submit gitu ya, dia akan submitting, tunggu beberapa detik baru dia keluar hasilnya. Nah, tapi di sini teman-teman lihat ya, kalau misalkan kita nggak melakukan validasi ya di dalam form kita ini. Nah, jadi untuk ngehandle hal-hal seperti ini ya, baik formnya itu berhasil, melakukan validasi, ataupun kita juga bisa melakukan integrasi validasinya dengan Zot nanti. Nah, itu bisa dipermudah dengan hook baru kita, yaitu use action state kayak gitu. Nah, sebelum itu untuk yang submit button ini ya, ini akan gua hapus dulu karena kita nggak akan pakai dulu ya dari yang di sininya. Kita akan pakai dari tipenya langsung ya, buttonnya langsung aja. Jadi kita akan masukkan aja button, itu di sini type-nya untuk submit gitu ya. Nah, kita bikin ini submit kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan pakai tadi yang namanya use action state ya. Jadi ini importnya gue hapus, gue ganti dengan use action state. Nah, jadi ini yang bakal kita pakai. Nah, untuk use action state ya, berarti sekarang untuk nge-handle actionnya, kita nggak bakal pakai kayak gini. Kita bakal pakai use action state ini. Nah, untuk lebih jelasnya, tata cara penggunaannya, teman-teman juga bisa lihat di dalam react.dev ini ya. Ini akan gue Ctrl F, harusnya ada ya. Kalau nggak ada, ntar gue jelaskan aja. Nah, ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngeakses use action state. Nah, jadi cara bikinnya kayak gini. Nah, di sini yang enaknya ya, teman-teman juga bisa dapatkan ya, status pending atau tidak ya, dari si action kita ini. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa kita dapatkan kayak gitu ya. Jadi hampir sama kayak sebelumnya, tapi menurut gue lebih enak juga ya, karena kita juga bisa mendapatkan state ya, kita bisa kasih namanya error, message, ataupun apapun itu ya, untuk melakukan validasi gitu ya. Jadi apabila terjadi error, kita juga bisa menampilkan di sini apa yang pengen kita tampilkan, terserah gitu ya. Baik itu validasinya dan lain-lain ya, terserah kayak gitu. Jadi di sini ini nggak perlu lagi ya, ini akan gue komen dulu. Jadi kita bakal pakai use action state. Jadi di use action state ya, seperti yang di sini tadi, kita akan dapatkan ya, itu state-nya ya, itu action-nya atau form action, kita juga bisa samain ya namanya di sini. Lalu statusnya ya, pending apa enggak gitu ya. Jadi di dalam sini gua bakal mendapatkan, pertama gue pengen kasih nama itu adalah message ya untuk state-nya gitu ya. Teman-teman bisa kasih error, bisa kasih validate, state ya terserah gitu ya. Lalu gue akan kasih yang kedua itu form action ya. Lalu yang ketiga gue pengen is pending gitu ya. Jadi ngecek dia itu pending apa enggak. Nah, ini semua akan gue ambil dari use action state tadi. Nah, jadi gue ambil semuanya dari sini. Nah, use action state ini ya, dia akan menerima parameter juga ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini, itu adalah apa ya? Apa yang pengen kita panggil gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi misalkan nanti apabila si button ini di submit gitu ya, atau form action ini jalan ya, kita pengen panggil function create user gitu ya. Create user, nanti akan kita bikin functionnya gitu ya. Lalu yang kedua itu status dari si message ini ya. Nah, atau state dari si message ini. Nah, kalau sekarang gue pengen kasih dia null gitu ya. Null. Ini create usernya C-nya kecil aja ya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi tinggal kita bikin di atas ini function create user ya. Kalau biasanya itu teman-teman bakal sisihkan dia ya ke dalam folder lain gitu ya. Cuman di sini biar enak kita bikin di atasnya ini aja. Itu const create user gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi const create user kita bikin a row function. Nah, di create user ini ya sama kayak yang sebelumnya di sini, kita bisa mendapatkan form data juga gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan form data sama previous state-nya atau previous message-nya. Jadi state sebelumnya ya yang sekarang gitu ya. Jadi si message gitu. Jadi kita bisa dapatkan pref state aja, gue kasih nama pref state. Ini tipe datanya ini ya, biar enak gitu ya. Lalu di sini untuk form datanya, gue akan ambil tipe datanya itu dari form data kayak gini. Nah, jadi kita bikin seperti ini ya sekarang. Nah, artinya ini semua ya yang ini akan gue copy dan gue paste di bawah sini. Nah, jadi ini akan kita hilangkan komennya ya. Ini hilangkan komennya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin seperti ini ya. Karena kita ada proses asinkronus, kita akan bilang di sini async ya. Nah, kayak gini. Jadi ini akan gua Alt Shift F untuk melakukan format dan gua akan coba save sekarang. Kita bersihkan dulu ya yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita save ya. Untuk penggunaan message sama is pending, di sini kita akan gunain is pending dulu ya. Yang is pending gitu ya. Kita akan akses is pendingnya. Kalau misalkan dia pending, kita akan bilang di sini tampilannya itu adalah submitting ya. Submitting. Kalau misalkan tidak, kita akan bilang submit gitu ya. Submit kayak gini. Nah, ini kita lupa tambahin kurung kurawalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi harusnya ini berjalan seperti tadi ya. Kita belum menggunakan message, nanti akan kita gunain ya untuk state message-nya ini atau state-nya ini ya. Nah, kita gunain nanti. Sekarang gue pengen save dulu, kita lihat dulu di browsernya ya. Ini harusnya berjalan sama kayak tadi ya, Ranggo. Ini ranggo@gmail.com. Ini akan gue submit, tunggu 2 detik, dan muncul. Nah, sama kayak tadi ya. Tapi sekarang kita pakai use action state. Nah, terus kenapa sih kita pakai use action state? Kenapa nggak kayak tadi aja? Nah, kalau teman-teman pakai use action state, di sini teman-teman akan dapat yang namanya message. Jadi setiap yang teman-teman return dari sini, itu dia akan masuk ke dalam state message ini. Nah, ini bisa teman-teman akses nanti state message ini untuk melakukan validasinya. Nah, contohnya. Jadi kita akan dapat itu username sama email ya. Kita akan dapat username sama email. Jadi misalkan di atas ini ya, gue akan const dari username itu sama dengan form data.get itu dari si username gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ngevalidasi username-nya. Kita juga dapat email ya. Ini akan gue copy ke bawah dulu. Ini email, ini juga email gitu ya. Nah, di username ini kita akan coba melakukan validasi gitu ya. Teman-teman juga bisa mengkombinasikan ini dengan Zot juga ya. Tapi di sini kita akan coba validasi manual aja. Di sini gue akan if gitu ya. If dari username-nya ini datanya nggak ada gitu ya. Datanya nggak ada atau diisi cuma string kosong aja gitu ya. Jadi if no username dan gitu ya. Kita akan bikin dan gitu ya. Kalau misalkan username-nya ini kan juga bisa diisi spasi ya. Jadi kita akan trim juga dia. Dan di sini kita akan ngecek juga dari no username atau not username trim ya. Dia juga nggak ada gitu ya. Nah, kita akan bilang di sini kalau misalkan ini terjadi, kita akan return form-nya itu tidak boleh kosong. Jadi kita akan return form, ini pakai ini aja ya. Form tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong kayak gini. Nah, kita melakukan hal yang sama juga untuk si email. Ctrl C, ini gue paste gitu ya. Sekarang ini untuk si email ya. Jadi ini adalah validasinya, validasi sederhana aja ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ini tidak ada kejadian, ya udah kita akan dapatkan username-nya. Ini kita akses dari username. Ini kita akses dari si email ya. Nah, karena ini sama ya, ini sama kan dari key-nya sama value-nya ya. Itu kalau misalkan sekarang itu bisa teman-teman hapus aja kayak gini ya.
karena ini sama kayak gini. Jadi ini sama aja ya, sama yang sebelumnya kayak gitu. Jadi ini mempermudah sintaksnya aja. Nah, kalau ini udah, baru nanti kita asinkronus ya, kita console.log dari new usernya. Nah, ingat ya, kayak yang gue bilang tadi, setiap yang kita return ya dari create user ini, nanti dia akan masuk ke dalam state message kita ini. Nah, ini namanya itu bisa teman-teman ganti ya untuk penamaannya ini ya. Nah, jadi dia akan masuk ke message-nya. Jadi kalau misalkan nih, form teman-teman kosong nih. Nah, teman-teman dapat state nih message-nya. Yaitu form tidak boleh kosong kayak gitu ya. Ini bukan hanya string aja ya, teman-teman bisa bikin objek juga dan lain-lain juga bisa kayak gitu. Nah, contohnya di sini gue akan save dan di sini gue akan return message-nya ya atau tampilkanlah message-nya. Mungkin di bawah sini mungkin ya, di bawah button ini. Jadi di sini gue akan tampilkan message itu div. Di dalam div ini gue akan tampilkan message ya, itu pakai NN operator. Logical operator ya. Kita akan tampilkan kayak gini. Kalau message-nya ada, kita akan tampilkan si message-nya. Nah, jadi kita akan tampilkan div message. Ini div message kayak gitu. Nah, ini kita akses lagi ya dari message-nya. Nah, jadi kita bikinnya kayak gini aja, nggak usah pakai div lah ya di sini. Nah, kita bikin gini ya. Kalau misalkan terjadi error ya, itu kita return gitu ya. Kita return message-nya ya, kalau misalkan ini kosong. Nah, sekarang gue akan coba save, kita akan coba ya. Nah, misalkan di sini gue akan, username-nya ini akan gue kosongkan, tapi emailnya gue isi gitu ya, ranggo@gmail.com. Nah, ini waktu gue submit gitu ya. Nah, ini, form tidak boleh kosong. Nah, kita dapat nih datanya ya, atau message-nya, atau statusnya gitu ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman isi ini, jangan formnya dikosongin gitu. Nah, itu semacam menambahkan sedikit validasi. Nah, itu bagusnya ya sekarang gitu ya. Jadi, teman-teman ya sepenuhnya nggak perlu bergantung lagi dengan LHF atau React Hook Form. Jadi, sekarang cukup pakai yang namanya action tadi sama hook use action state kayak gitu. Nah, kalau misalkan ya, misalkan data kita ada ya. Jadi ini Ranggo dan di bawah ini ranggo@gmail.com, kita submit sekarang. Ini submitting. Nah, ini ya datanya muncul ya. Dan tadi notif tadi itu udah nggak ada lagi ya. Form tidak boleh kosongnya itu udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa kayak yang gue bilang tadi ya. Ini nggak cuman bentukan string aja ya, teman-teman juga bisa mengembalikan objek, itu juga bisa. Nah, jadi mungkin ini ya materi dari hook use action state. Gue harap teman-teman paham ya. Nah, seperti yang gue jelaskan sebelumnya, ini adalah hooknya game changing banget gitu ya. Karena kita sepenuhnya stay away dari penggunaan React Hook Form kayak gitu. Nah, jadi ini sangat bagus banget ya sekarang di React 19 kayak gitu ya. Nah, mungkin sekian ya materinya. Kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya use optimistic ya. Jadi ada namanya hook baru ya, itu namanya use optimistic dari React 19 gitu ya. Jadi hook ini nantinya akan menyediakan cara untuk memperbarui dari user interface ya secara optimistically ya. Nah, sebelum nanti operasi latar belakang muncul gitu ya. Jadi sebelum nanti kita akan nge-request sesuatu dan requestnya itu selesai ya, kita sudah bisa nge-update dari user interface-nya. Jadi ini adalah kegunaan dari use optimistic gitu ya. Jadi waktu kita pengen nge-update state gitu ya, kita kan pengen nge-update state. Nah, state ini kita bakal update setelah kita nge-hit endpoint. Artinya kita akan nunggu gitu ya. Jadi kita akan nunggu dulu gitu ya sampai endpoint-nya itu selesai dikerjakan, baru state-nya diupdate. Nah, kalau sekarang ya, dengan penggunaan dari use optimistic ini ya, kita nggak perlu nunggu dulu ya. Kita nggak perlu nunggu dulu agar kita bisa nge-update dari user interface-nya. Jadi misalkan di sini kita akan ada list A ya, ini B gitu ya. Nah, kan kita akan ada form misalkan di sini atau input gitu ya. Nah, kita akan bilang C gitu ya. Nah, C ini akan kita kirim ke server. Nanti baru C ini akan masuk di sini sebagai C kayak gitu ya. Nah, jadi proses ini kan dia akan nunggu dulu gitu ya. Jadi akan nunggu prosesnya dulu baru nanti user interface-nya ke update. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai use optimistic ya, ini tetap dilakukan ya, C ini tetap dilakukan, tapi sekarang kita bisa secara langsung bikin terlebih dahulu C-nya di sini.
Jadi kita bikin C-nya ini dulu ya. Nanti kalau misalkan proses dari servernya untuk udah berhasil ya, itu nilai value dari C yang di sini akan digantikan oleh C yang dari server gitu ya. Nah, jadi sekarang akan masuk C dari servernya. Nah, jadi ini adalah penggunaan dari use optimistic gitu ya. Nah, jadi sebelum nanti operasi di latar belakangnya itu selesai, kita sudah bisa nge-update dari user interface-nya dengan menggunakan use optimistic ini. Nah, jadi ini adalah hook baru dari React 19 dan ini menurut gua hook-nya emang nggak kelihatan banget ya membantunya dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya ini smooth banget ya. Kalau misalkan teman-teman pengen meningkatkan user experience ya, nah itu penting banget ya hook ini sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, jadi sekarang langsung aja ya kita cobain dia di text editor atau VS Code kita. Jadi di use optimistic di sini gua akan bikin sebuah ini ya komponen baru, ini to do list, ini dari add to do ini ya, dari use optimistic ini. Jadi kira-kira bentukannya seperti ini. Yang akan gue jelaskan ya. Nah, jadi komponennya ini sederhana ya. Nanti di mana kita akan ada state to do ya. State to do ini adalah array dari to do yang berisi ID sama title kayak gitu. Lalu nanti di dalamnya ini, dalam JSX-nya, itu akan ada form ya. Form ini untuk menambahkan to do kita ya. Jadi waktu to do-nya ini ditambahkan, kita akan dapetin action, kita akan ke form action gitu ya. Nah, intinya di sini kita akan coba ya, ini kayak coba ngehit ke endpoint gitu ya. Hit endpoint. Nah, sebenarnya ini nggak langsung ngehit ke endpoint ya. Kita cuman pakai proses asinkronus aja ya. Jadi ini kita await aja datanya, nanti datanya tadi akan kita balikan lagi. Nah, sebenarnya kayak gitu doang ya. Cuman ya seperti ngehit endpoint lah. Jadi nanti kita akan tunggu dulu prosesnya 2 detik ya, baru datanya akan selesai gitu ya. Datanya selesai, baru kita akan set to do-nya, kita masukkan ke array to do kita ini. Nah, seperti itu kira-kira. Yang nantinya akan kita map di sini. Nah, kayak gitu ya. Ini akan gue coba save, dan kita akan coba ya, lihat ini di browsernya ya. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan kita akan bikin di sini untuk to do-nya pertama adalah makan pagi ya. Makan pagi. Waktu kita create ya, waktu kita create di sini kita akan tunggu 2 detik dulu, nanti baru dia akan masuk ya ke dalam user interface-nya. Jadi user interface-nya baru ke update kayak gitu ya. Nah, ini hal yang biasa ya. Kalau misalkan kita bikin data atau ngirim dia ke server, ya otomatis kita tunggu dulu ya prosesnya selesai gitu ya. Baru nanti dari user interface kita ke update kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa mengupdate user interface-nya terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita masukkan ya datanya itu ke endpoint-nya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Sebelum datanya kita kirim ke servernya. Itu pakai use optimistic to do's gitu ya. Jadi di sini penggunaannya dia hampir sama ya dengan penggunaan use state ya. Jadi kita akan dapatkan di sini state-nya untuk awal ya. Misalkan state-nya akan gua kasih nama optimistic to do's ya. Dan di sini set optimistic to do's kayak gitu ya. Nah, ini akan kita ambil dari use optimistic. Use optimistic kayak gini. Nah, untuk value awalnya kita akan ambil dari to do's gitu ya. Karena ini nantinya yang akan nge-handle dari UI to do's-nya. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini to do's-nya. Nah, lalu sekarang karena kita bakal pakai optimistic to do's ini ya, yang dari use optimistic, berarti sekarang kita akan coba nge-map-nya itu pakai optimistic to do's. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti yang data yang muncul ya, dia akan selalu nge-update ini terlebih dahulu ya, ini terlebih dahulu, baru nanti kalau misalkan datanya ini udah selesai dari servernya, baru to do-nya ini akan menggantikan hal sementara tadi, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ya, untuk nge-update-nya. Misalkan di sini kita akan const new optimistic to do, sorry, ini karena satu. Jadi ini kita akan samain sama yang ini ya. Ini akan gue copy aja. Oke, jadi kira-kira bentukannya seperti ini. Dan kita akan update ya dari set state dari optimistic kita. Jadi untuk update-nya set optimistic to do's. Di sini kita ambil pref state-nya. Lalu kita akan bikin dia seperti ini, dot dari pref-nya kita tambahkan dari new optimistic to do yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba save. Dan harusnya ya, kalau kita balik ke browser, waktu kita bikin di sini makan pagi ya, kita nggak akan nunggu 2 detik ya. Jadi sekarang to do-nya akan langsung muncul dulu ya. Baru nanti setelah 2 detik ya,
yang tadinya itu dari sini, yang awal dari sini, nanti akan masuk ya ke sini, kayak gitu. Baru yang ini yang kita dapatkan datanya. Nah, atau data yang dari server baru muncul setelah 2 detik, kayak gitu. Jadi kita udah bisa nge-update state-nya terlebih dahulu sebelum prosesnya itu selesai. Jadi untuk nge-update user interface-nya. Jadi ini bagus ya untuk user experience ya. Nah, contohnya kalau misalkan teman-teman nggak percaya ya, ini kan yang data yang kita terima dari server untuk nge-update si Tudus ya. Nah, ini akan kita ganti. Misalkan, gue akan ganti ini dari bentukannya kayak gini, title, tapi ini dari server misalkan. Nah, ini akan gua save. Sekarang harusnya waktu kita bikin di sini makan siang gitu ya. Makan siang akan muncul terlebih dahulu ya karena kita nge-update set optimistiknya. Akan muncul terlebih dahulu 2 detik baru nanti makan siang dari server muncul. Nah, jadi yang tadi ya, yang di sini tadi akan tergantikan oleh ini ketika prosesnya ini udah selesai kayak gitu. Nah, jadi ini adalah fungsi dari use optimistic hook kayak gitu ya. Nah, ini bagus banget ya. Bagus banget untuk user experience gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa bermain dengan stylingnya dan lain-lain lah ya. Banyak yang bisa teman-teman lakukan ya. Untuk bikin user experience-nya itu jadi lebih bagus kayak gitu. Ataupun bisa juga teman-teman bikin ya. Teman-teman nggak menampilkan dari si bentukannya bukan kayak gini gitu ya. Tapi teman-teman akan kasih title-nya itu mungkin loading gitu ya. Loading ini. Loading gitu ya. Nah, kita coba save, maka waktu kita bikin di sini makan malam ya. Maka yang akan muncul adalah loading dulu ya. Nah, baru makan malam dari server kayak gitu. Nah, jadi kita bisa nge-update state-nya langsung gitu ya, tanpa kita harus menunggu dari proses operasinya terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi ini untuk nge-update user interface-nya. Nah, jadi ini adalah kegunaan dari use optimistic kayak gitu ya. Nah, gue harap teman-teman paham ya dengan konsepnya. Sekian ya untuk materi React 19 ini. Terima kasih. Kita lanjut ya ke next videonya. Halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi studi kasus gitu ya. Karena kita udah belajar tentang React 19 semuanya, sekarang gue pengen kita mengaplikasikan setiap fitur-fitur baru tadi yang sudah kita pelajari ke dalam sebuah project sederhana aja ya. Kenapa projectnya harus sederhana? Karena kalau misalkan projectnya kompleks ya, nanti fitur-fitur yang pengen kita pelajari atau kita aplikasikan itu malah terabaikan. Kita malah fokus ke desain aplikasinya. Nah, jadi kita biar fokus ke fitur-fitur React 19. Jadi di sini gue bangun aplikasi sederhana. Nama aplikasinya adalah Daily Task ya. Jadi teman-teman bisa nge-add task teman-teman di sini. Nah, untuk value awal dari task-task ini semua ya, ini ya yang ditampilkan ya task-task kita akan fetch dia nanti dengan JSON placeholder ya. Jadi sebagai API-nya. Jadi ini adalah Free Fact and Reliable API, ini sering banget digunakan untuk testing ya. Khususnya kalau teman-teman belajar tentang front end kayak gitu. Nah, dan di sini gue akan ngambil data tudus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya data tudusnya itu ada 200. Sedangkan yang gue tampilkan di daily task-nya ini hanya 5 gitu ya. Jadi dari data 200 ini nanti gue slice gitu. Nah, karena dia bentukannya array ya, jadi gue slice dia hanya 5 biji aja. Nah, jadi makanya di sini tampilnya cuma 5 kayak gitu ya. Nah, kita juga aplikasikan ya hal-hal yang kita pelajari tadi kayak use action state, use optimistic hooks ya, action di dalam form data, terus apalagi ya? Ya pokoknya kita pakai lah ya semuanya yang udah kita pelajari tadi. Contohnya aja di sini kita akan cek dulu ya. Jadi kalau misalkan tas kita kosong nih, gua add tas ya, ini tas tidak boleh kosong. Nah ini dalam melakukan validasinya gua pakai use action state. Contohnya lagi di sini gua akan coba untuk nge-add tasnya ya. Misalkan di sini tasnya gue bilang makan siang gitu ya. Tasnya waktu gua add tas di sini, nah ini ya yang keluar makan siang optimistik terlebih dahulu ya, nanti baru makan siang. Kenapa gue bikin makan siang optimistik terlebih dahulu? Agar ya, agar nantinya kita tahu ya, kalau misalkan kita pakai optimistic hook gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya ini nggak perlu juga gitu ya. Nah, ini gue cuman agar teman-teman bisa lihat aja kalau misalkan kita lagi pakai optimistic hook kayak gitu. Nah, jadi kan kalau kita nge-fetch ke endpoint atau kirim data ke endpoint itu kan pasti ada loadingnya ya.
Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk langsung kekirim gitu ya. Mungkin dari koneksi kita, mungkin dari servernya gitu ya. Nah, makanya ada optimistic hook seperti yang gue jelaskan di materi sebelumnya. Jadi ini juga kita aplikasikan ya. Nah, di sini adalah bentukan dari kodenya ya. Ini yang udah jadi ya. Nanti kita akan mulai dari scratch-nya juga. Jadi teman-teman tenang aja. Jadi nanti akan ada beberapa komponen, ada task form, task item, sama task list. Ini adalah komponennya. Lalu kita akan ada konteks ya, karena kita juga belajar tentang konteks tadi. Dan untuk mengakses konteksnya kita pakai use, dan di dalam sini kita nggak pakai langsung dari konteksnya, jadi nggak pakai dot provider ya. Nah, jadi ini emang React 19 banget ya yang gue bikin ya. Lalu di dalam sini, di home-nya ini teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk title-nya ada metadatanya. Di sini gue langsung akses ke daily task. Nah, jadi title yang teman-teman lihat di sini ya, itu title-nya berasal dari komponen home kita atau page home kita. Home.tsx ini. Yang kita render dia di dalam app.tsx ya. Jadi dia tidak ujuk-ujuk di dalam HTML kita. Jadi dia tidak di HTML tapi di sana. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi nggak di index.html ini. Bukan with plus react plus ts ini ya. Jadi bukan ini yang gue ganti. Tapi gue mendukung yang support metadata tadi ya, yang sudah kita pelajari juga. Nah, title-nya. Lalu untuk iconnya juga ya, kita akan nge-href ke task.icon. Di ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini langsung di public, ini task.icon. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini. Ini adalah logo dari aplikasi kita. Kita lihat lagi ya nih logonya. Nah, ini berasal juga dari komponennya ya. Nah, ini berasal dari komponen home tadi. Kayak gitu. Jadi ini oke banget ya sebenarnya. Dan juga di dalam konteks kita tadi, gue juga pengen liatin ke teman-teman. Nah, ini kita pakai optimistic ya. Optimistic stacks yang kita kirim dia sebagai value di dalam konteks kita. Yang kita akses di task list ini ya. Nah, ini yang kita akses dia di sini. Ini yang kita tampilkan. Makanya tadi teman-teman waktu nge-add tadi ya, nge-add di sini makan siang, mungkin gua add lagi ya makan malam ya. Yang teman-teman lihat itu adalah makan malam optimistik terlebih dahulu baru makan malam gitu ya. Jadi ini cuma untuk pembeda aja. Oke. Jadi karena kita nge-add di dalam sini itu tunggu 2 detik dulu gitu ya. Waktu kita nge-hit endpoint-nya di sini. Nah, jadi kita tunggu wait 2 detik dulu. Baru nanti dia ada datanya. Kayak gitulah kira-kira. Tapi untuk datanya ini sendiri gue cuman pakai nge-fetch doang ya, nge-fetch doang untuk datanya ya. Teman-teman biasanya bisa kirim datanya ke server ya pakai post ya, metode post atau metode put untuk ngedit datanya ataupun metode delete ya untuk ngedelete datanya ya. Tapi karena kita pakai free fact and reliable API dari JSON placeholder ya, kayaknya nggak perlu deh. Karena data ini nggak bisa di-add juga ya, walaupun ada responsnya dan lain-lain ya, tapi kayaknya nggak usah gitu ya. Itu memperlibat juga dari pembuatan aplikasi kita karena kita cuman pengen mengaplikasikan apa yang udah kita pelajari, kayaknya nggak perlu juga gitu ya. Kalau gue bikin kayak gitu. Lalu ya intinya ini ya kita cuma nge-fetch task doang ya. Jadi untuk nge-fetch ini nanti gue nge-fetch-nya di sini pakai use ya. Sesuai yang kita pelajari tadi. Nah ini kita pakai use karena gue import use. Nah ini. Jadi di sini gue use task promise-nya. Task promise gue dapatkan dari fetch task-nya ini dari API-nya ini. Oke. Kalau misalkan teman-teman belum tahu nggak apa-apa ya. Masih bingung ya karena ini kan gue yang bikin projectnya ya tentu gue tahu ya. Nanti kita akan bikin satu persatu gitu ya. Jadi intinya gue cuman bilang ke teman-teman kalau misalkan mostly hal-hal yang kita pelajari di React 19 tadi kita udah aplikasikan di project ini. Nah, ini adalah overview ketika sudah finishnya kayak gitu ya. Nah, tentu tapi ya namanya juga ini ya studi kasus ya. Studi kasus untuk mempelajari apa yang udah kita pelajari gitu ya. Jadi pasti banyak kurangnya ya dari aplikasi ini, nggak terlalu oke juga ya. Tapi yang penting kan semua materinya udah kita pelajari gitu ya. Semua materi yang udah kita pelajari kita apply ke sini. Nah, jadi harusnya teman-teman tambah patem gitu ya dalam mempelajarinya. Nah, oke ya. Nah, seperti ini. Jadi ini cuman sederhana aja agar teman-teman ngerti tentang React 19. Karena kalau misalkan aplikasinya gue bikin kompleks ya,
nanti teman-teman malah lupa pengaplikasian di React 19. React 19-nya sebelah mana nih gitu ya. Jadi bingung juga gitu ya. Jadi makanya aplikasinya sederhana kayak gini. Jadi kita bikin semacam to-do list tapi namanya gue kasih daily task kayak gitu. Oke, langsung aja kita bikin ya ini step by step-nya. Oke, langsung ke next.